Otherworldly Evil Monarch Chapter 21. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Mata Dugu Xiaoyi tertuju pada paket besar uang dan aset berharga yang dimenangkan oleh Jun Moxie saat dia berjalan di belakangnya. Sebelumnya, dia merasa puas bahwa dia telah memenangkan jumlah yang layak 200.000 liang. Namun, Jun Moxie kemudian memenangkan harta berharga yang tak terhitung jumlahnya di babak terakhir. Beberapa harta itu sangat berharga sehingga nilainya tidak dapat ditentukan di pasar. Ini menciptakan perasaan tidak nyaman dan konflik di dalam hatinya. Bagaimana sampah ini akhirnya memenangkan begitu banyak uang? Dan aku, yang selalu menjadi anak perempuan yang berbakti, mendapat penghasilan lebih sedikit. Dugu Xiaoyi melihat sekeliling. Apakah mungkin untuk mendapatkan beberapa barang dari harta Jun Moxie? Tapi, tidak pantas untuk bertanya langsung padanya. Menisik, Jun Moxie. Kenapa kamu tidak menawarkan beberapa item kepadaku sendiri? Tang Yuan tersenyum dari telinga ke telinga. Dia tampak seperti Buddha. Dia berjalan ke depan secepat harimau dan berkata, Tuan muda ketiga, saya sangat terkesan dengan gaya Anda. Hahaha, aku merasa sangat senang melihat bajingan itu kehilangan segalanya. Saudaraku, tidakkah kau pikir ini saat yang tepat bagimu untuk memberikan pedang dan iringan batu giok kepadaku? Petik 2. Untuk memberikannya kepada kamu. Jun Xie berhenti mati di jalurnya. Dia bertanya dengan heran, apa yang kamu katakan? Mengapa saya memberikannya kepada Anda? Petik 2. Kenapa? Tang Yuan kaget. Apakah mungkin bahwa Anda tidak bermaksud memberikannya kepada saya? Berikan mereka padamu. Jun Xie tampak lebih terkejut. Aku tidak berpikir bahwa aku berkewajiban untuk memberikan apapun padamu. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Petik 2. Tang Yuan benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Dia mengerti bahwa Jun Moxie menganggap barang-barang ini sebagai miliknya karena dia telah memenangkannya dalam taruhan. Bagaimana dia bisa memintanya berpisah dengan harta yang begitu berharga? Namun, dia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika ayahnya bertanya kepadanya tentang harta miliknya. Dia masih bisa mengurus masalah uang. Tapi, masalah terbesar yang dia hadapi saat ini adalah bahwa asetnya sekarang menjadi milik Jun Moxie, dan dia tidak punya cara untuk mendapatkannya kembali. Tang Yuan akhirnya menerima kenyataan ini. Dia mengerti bahwa kemenangan Jun Moxie tidak ada hubungannya dengan menyelesaikan masalahnya. Dia bergidik ketika memikirkan wajah ayahnya. Aku tidak bisa hanya memberikannya padamu. Saya tidak pernah melakukan apa-apa tanpa mendapat imbalan. Tidak pernah, Jun Xie menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia kemudian menatap wajah Tang Yuan yang tertekan dan menambahkan, tapi, saya bisa menjualnya kepada Anda. Saya juga bisa mendapatkan manfaat dari masalah ini dalam kasus itu. Bagaimana menurutmu? Jun Xie mengulurkan satu jari saat dia berkata, hahaha. Kakakku yang asli, Tang Yuan menjadi sangat bersemangat. Dia melompat pada Jun Xie dan memeluknya dengan erat. Dia bahkan tidak mempertimbangkan manfaat apa yang akan dia berikan dalam hal ini. Tang Yuan bahkan tidak menganggap bahwa orang seperti Jun Moxie tidak akan mampu menanggung berat tubuhnya. Keduanya jatuh ke tanah, dengan Jun Xie terjepit di bawah tubuh Tang Yuan. Hanya lempengan lemak tubuh berat Tang Yuan yang bisa dilihat. Bahkan sudut pakaian Jun Xie pun tidak bisa terlihat di bawahnya. Dugu Xiaoyi tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ini. Kedua orang bodoh ini sangat lucu. Semua orang bergegas ke arah mereka, dan menarik tubuh gemuk Tang Yuan. Jun Xie tampak seperti tersedak sampai mati. Seluruh tubuhnya telah dikelilingi oleh banyak lapisan lemak, sedemikian rupa sehingga bahkan udara tidak bisa menghubunginya. Dia tampak sedih. Aku tidak pernah bisa berpikir bahwa gunung pria akan jatuh menimpaku hari ini. Saya baru saja ke neraka. Kamu berlemak. Kamu membuatku sangat marah sekarang. Anda sekarang harus membayar lebih. Saya tidak akan menjual pedang dan batu giok pengiringnya dengan harga kurang dari 1 juta liang perak. Tapi, harga ini hanya untuk hari ini. Besok, Anda harus membayar 1,5 juta liang. Kata Jun Xie sambil meluruskan tubuhnya. Dia merasa ingin muntah karena hidungnya dipenuhi dengan bau lemak. Apa? Tang Yuan menjerit. Kelompok itu berhenti ketika mereka tiba di perempatan. Ada tempat tinggal Jun dan Tang di timur, dan kediaman keluarga Dugu di barat. Tiba-tiba, Dugu Xiaoyi merasakan perasaan misterius muncul di hatinya ketika dia menyadari bahwa sudah waktunya untuk berpisah. Dia memandang Jun Xie dan melihat senyumnya yang bengkok. Bajingan ini Jun Moxie adalah debauche terkenal. Saya selalu menolaknya, dan telah memukulinya beberapa kali. Tapi, dia tampaknya menjadi orang yang sangat menarik hari ini. Dia berteriak, Jun Moxie, akankah kamu datang ke perayaan ulang tahun kakekku? Jun Xie tampak terkejut. Aku akan datang jika anggota keluargaku tidak punya masalah dengan itu. Dugu Xiaoyi menggigit bibirnya dan bertanya, bagaimana jika anggota keluargamu tidak ingin kamu datang?
Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Jun Xie bingung. Mengapa saya pergi jika anggota keluarga saya melarang saya? Agar aku bisa mendapat pukulan. Bajingan. Dugu Xiaoyi mengutuk dengan marah saat dia mendengar jawabannya. Dia kemudian bergegas ke arahnya dan mulai menendangnya. Jangan berani melakukan kesalahan ini. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Petik 2. Jun Xie menyadari bahwa dia terjebak dalam masalah besar. Pembunuh asli dunia harus menjalani siksaan ini oleh seorang gadis kecil. Kapan tubuh ini akan berubah cukup untuk memenuhi harapan saya? Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan berteriak, "Aku akan datang, aku akan datang." Itu seperti anak yang baik. Setidaknya kamu pintar. Luangkan waktu untuk menyiapkan hadiah yang baik untuk kakek saya. Nilai hadiah saat ini tidak boleh kurang dari apa yang telah Anda menangkan hari ini. Dia mengalihkan visinya dari dia, dan ke paket besar yang sedang dibawa oleh pengawal. Dia kemudian berbalik sambil menggosok pergelangan tangannya. Setelah itu, dia memegang kedua tangannya di belakang, mengangkat dagunya, dan berjalan menyusuri jalan seperti rusa yang sombong. Jelas bahwa Dugu Xiaoyi menginginkan harta yang dimenangkan oleh Jun Xie. Tapi, sikapnya terhadap Jun Mo Xie telah berubah. Namun, dia masih menganggapnya sebagai debauche. Jun Xie memandangi sosok Dugu Xiaoyi yang akan pergi. Dia kemudian berbalik ke arah Tang Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Tang sangat berbakat, hehehe, Anda bahkan kehilangan tunangan Anda dalam taruhan. Saya sangat mengagumi Anda." Petik 2. Tang Yuan menjadi marah, wajahnya memerah. Tubuh Jun Xie menjadi dingin ketika dia melihat reaksi Tang Yuan. "Tang Yuan, ini bukan lelucon. Anda hampir membuat saya terbunuh kali ini. Apakah Anda bahkan mengerti betapa anehnya insiden hari ini?" Petik 2. "Apa? Aku hampir membuatmu terbunuh." Tang Yuan terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan mendengar kata-kata seperti itu dari mulut Jun Mo Xie. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu kehilangan segalanya karena nasib burukmu? Apakah kamu sungguh sebodoh itu? Anda kehilangan semua uang Anda, pedang Anda, dan batu giok pendamping Anda. Anda bahkan menggadaikan tunangan Anda. Pikirkan saja itu. Apakah Anda benar-benar idiot? Bagaimana mungkin Anda tidak memikirkan konsekuensi dari seluruh masalah ini? Anda tahu bahwa tindakan Anda dapat membahayakan reputasi dua keluarga terhormat. Bagaimana mungkin kamu tidak mempertimbangkan itu? Tidakkah menurutmu ada sesuatu yang tidak beres?" Petik 2. Otherworldly Evil Monarch Chapter 22. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Jun Xie menatap Tang Yuan dengan mata setajam pisau. Visinya menusuk hati Tang Yuan ketika dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan memiliki nyali untuk melakukan sesuatu yang gila seperti ini?" Tang Yuan menangis. Tiba-tiba, ekspresi tenang melintas di wajahnya. Dia bukan orang tolol. Bahkan, dia agak lihai. Dia menenangkan pikirannya, dan mulai mengingat kembali kejadian hari itu. Semakin dia menganalisis peristiwa, semakin yakin dia bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan hal seperti itu bahkan dalam mimpinya, yaitu, jika dia sudah sadar. Namun, dia telah melakukannya. Tapi, bagaimana dan mengapa? Apakah aku orang yang tercela? Saya menerima bahwa saya bukan orang yang paling luar biasa dan berperilaku baik, tapi saya tahu di mana harus menarik garis. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu jika saya sadar, bahkan jika saya ditantang oleh kematian itu sendiri. Hari ini, saya tidak hanya melakukan hal seperti itu sekali, tetapi berulang kali. Setiap tindakan saya lebih memalukan dan menjijikkan daripada yang sebelumnya. Saya lebih baik mati daripada melakukan sesuatu yang memalukan dan tidak menghormati seluruh keluarga saya. Tindakan ini dapat mengirim saya ke jurang tanpa harapan untuk kembali. Lalu, mengapa saya melakukan hal-hal itu? Tang yang tampak sangat bingung. Apakah Meng Haizu mengenakan pakaian yang sama ketika Anda memasuki Tousan Gold Hall sebelumnya? Jin Xie bertanya dengan mata keras dan senyum jahat di wajahnya. Iya, tapi, apa hubungannya pakaiannya dengan masalah ini? Apakah ada yang salah dengan mereka? Tang Yuan masih bingung. Apakah Anda mencium aroma parfum dari pakaiannya? Itu cukup unik, bukan? Jun Xie melanjutkan dengan pertanyaannya. Ya, itu bau yang berbeda. Tang Yuan menjawab dengan nada bingung. Apakah mereka menyajikan secangkir teh sebelum kamu mulai dengan permainan, seperti yang mereka lakukan padaku? Jun Xie bertanya lebih lanjut. Ya, tapi, bagaimana dengan itu? Tanya Tang Yuan. Bagaimana dengan itu? Tidak banyak, itu hanya awal dari hukuman kekal Anda. Jun Xie mencibir dan berkata. Tiba-tiba, Tang Yuan melompat. Dia tampak terkejut. Ternyata dia tidak sebodoh itu. Maksudmu, itu, ada yang salah dengan tehnya. Ada yang salah dengan teh.
Jun Xie menyeringai. Ada yang tidak beres dengan semuanya, pakaiannya, parfumnya, tehnya, semuanya. Mengapa ada orang yang menyajikan teh kepada sekelompok penjudi sebelum memulai permainan? Norma seperti apa itu? Kamu orang bodoh. Bagaimana Anda bisa tidak melihat hal yang begitu jelas? Petik 2. Kamu juga minum teh, bukan? Tapi, kau terlihat baik-baik saja. Tang Yuan menjadi lebih bingung. Apakah Anda ingat bahwa saya bersin pada pakaian Anda setelah saya minum teh, ketika pakaian Anda menjadi basah? Kata Jun Xie sambil tersenyum. Ya, saya ingat. Tang Yuan mengingat kejadian itu dan menjawab. Orang mengeluarkan dahak saat bersin, tapi, aku membuat pakaianmu basah. Tidakkah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang hal itu? Jun Xie memiringkan kepalanya ke satu sisi dan bertanya. Tiba-tiba, sebuah kesadaran muncul pada Tang Yuan. Oh, jadi apa yang terjadi? Tapi, bagaimana Anda tahu banyak tentang hal ini? Petik 2. Bagaimana saya tahu begitu banyak? Itu pertanyaan yang sulit. Bagaimana saya memberitahu dia bahwa saya begitu akrab dengan obat-obatan semacam ini sehingga saya bisa memberitahu mereka dengan mengendus? Faktanya, bahkan pori-pori tubuh saya dapat mendeteksi keberadaan obat-obatan ini di kehidupan saya sebelumnya. Jun Xie menggosok hidungnya. Dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah memberikan nama yang buruk kepada dirinya sendiri. Saya tahu karena saya sendiri telah memainkan trik yang sama. Apakah kamu mengerti sekarang? Ini diharapkan dari Tuan Muda Ketiga Jun, ini memang trik yang cukup mulus. Anda benar-benar ahli, Tuan Muda Ketiga. Tang Yuan berbicara dengan kagum. Jun Xie hampir meledak karena tawa. Dia berkata, memang benar kamu sudah mengurus surat promes. Tapi, orang-orang ini akan melakukan segala daya mereka untuk menyebarkan berita ini. Bagaimana Anda akan menangani masalah ini? Petik 2. Kamu benar. Apa yang harus saya lakukan? Tang Yuan menjadi cemas saat mendengar kata-kata Jun Xie. Kamu harus pulang ke rumah, dan menceritakan semua yang terjadi pada kakekmu. Semuanya, tanpa menyembunyikan atau membesar-besarkan detail. Biarkan kakek Anda memutuskan tindakan selanjutnya. Biarkan dia tidak mendengar tentang hal ini dari orang lain selain Anda. Kalau tidak, Anda sudah selesai. Jun Xie tertawa diam-diam saat berkata. Dia melanjutkan, saya tidak berpikir bahwa kakekmu akan menyalahkan Anda, karena Anda telah diatur oleh orang-orang itu. Kami berdua tahu bahwa kakekmu jauh lebih mampu menangani hal-hal semacam ini daripada dirimu. Saya kira Anda pasti sangat marah pada orang-orang itu. Apakah saya benar? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Tinggalkan pedangmu dan iringan giok bersamaku untuk saat ini. Lalu, ambil 1 juta liang uang kertas perak untuk orang-orang itu untuk menebus aset Anda. Secara alami, mereka tidak akan dapat mengembalikan barang-barang itu kepada Anda. Lalu, apakah Anda mengerti? Jun Xie berkata dengan nada seram. Sepertinya iblis menggoda orang awam yang tidak bersalah untuk melakukan kejahatan. Tang Yuan menamparkan pahanya dan berkata, kamu benar. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengungguli mereka. Tapi, mereka bisa dengan mudah menebus barang-barang itu darimu dengan imbalan uang. Kamu benar-benar idiot. Mereka menggunakan pedang dan batu giok pengiringnya sebagai taruhan melawan janjiku, bukan uang. Jadi, mengapa saya memberikan barang-barang ini kepada mereka dengan imbalan uang? Apakah Anda masih belum mengerti apa-apa? Jun Xie tertawa dan berkata, oh, benar, seru Tang Yuan. Jun Xie kemudian mengambil cangkir teh dari dadanya dengan senyum di wajahnya. Masih ada beberapa tetes teh di bagian bawah cangkir. Mereka menyajikan teh yang dibius dalam cangkir ini. Saya mengambilnya sebelumnya. Lihat, masih ada beberapa tetes teh tersisa di dalamnya. Jun Xie tersenyum. Hahaha, kamu benar-benar seorang profesional, Tuan Muda Ketiga. Tang Yuan dengan hati-hati mengambil cangkir dari Jun Xie. Dia kemudian mulai berguling seperti kuda liar berlari setelah bagian belakangnya diiris terbuka. Jadi, kau berkomplot melawanku. Sekarang, aku akan merencanakan melawanmu. Jun Xie tersenyum ketika melihat sosok Tang Yuan yang sedang surut. Keluarga Tang Yuan dan tunangannya cukup berpengaruh. Jadi, keluarga Li dan Meng tentu memiliki hari-hari sibuk di depan mereka. Dan, Jun Xie sudah memesan kursi untuk dirinya sendiri untuk menonton pertunjukan yang akan datang. Namun, hasil dari insiden di Tousan Gold Hall akan menjadi sesuatu yang lain jika bukan karena kemunculan Dugu Xiaoyi yang tiba-tiba dan perubahan kepribadian Jun Mo Xie. Jun Xie tidak takut pada Meng Haizu atau Li Feng. Namun, dia akan mengundang perhatian musuh yang tak terhitung jumlahnya jika dia telah mengekspos kekuatan aslinya di depan mereka. Kemudian, Jun Xie tidak akan berada dalam posisi yang menguntungkan. Musuh-musuh Jun Mo Xie didukung oleh banyak keluarga berpengaruh di kota itu meskipun mereka adalah debauche kelas 1. Kalau tidak, mereka tidak akan berani narkoba orang dengan latar belakang yang kuat seperti Jun Mo Xie dan Tang Yuan.
Apakah mereka berani bertindak dengan cara seperti ini karena mereka tidak memiliki dukungan yang kuat? Jelas tidak, itu tidak mungkin. Jun Moxie sendiri adalah debauche terkenal. Namun, ia mendapat dukungan kuat dari Jun Zantian. Memang benar bahwa kakek Jun adalah satu-satunya orang penting dalam keluarga Jun. Tapi, unta yang lemah masih lebih baik daripada kuda. Hampir sepertiga dari jenderal militer berada di bawah komando Jun Zantian. Dan, para jenderal ini akan mendukung Jun Moxie selama kakek Jun masih hidup. Tubuh mereka telah diukir dengan tanda, Jun, apakah mereka suka atau tidak? Badai dahsyat akan dibuat di pengadilan kerajaan jika sesuatu terjadi pada keluarga Jun. Orang-orang ini juga akan jatuh jika keluarga Jun jatuh. Mereka akan ditekan oleh faksi lain sampai batas tidak mampu melawan. Namun, orang-orang ini bisa berdiri kuat selama keluarga Jun ada. Jadi, orang-orang ini akan selalu berkumpul untuk melawan musuh-musuh mereka, apakah mereka domestik atau asing. Oleh karena itu, sangat penting bahwa tidak ada yang tidak diinginkan terjadi pada keluarga Jun, dan, terutama untuk Jun Moxie. Semua orang ini memandang rendah dirinya. Namun, mereka tidak akan ragu melakukan apapun untuk melindunginya dari bahaya. Ini juga berlaku untuk keluarga Tang. Keluarga Tang tidak sekuat keluarga Jun. Namun, mereka adalah salah satu orang paling kuat di kota. Jadi, kekuatan gabungan dari keluarga Jun dan Tang bisa memaksa bahkan keluarga yang perkasa seperti keluarga Dugu untuk mundur selangkah. Ini tidak berarti bahwa kekuatan keluarga Jun kurang dari keluarga Dugu. Faktanya, keluarga Dugu tidak berani mengangkat kepala mereka di depan keluarga Jun ketika keluarga Jun mencapai puncaknya selama 7 tahun. Namun, situasinya telah berubah sekarang. Keluarga Jun telah kehilangan anggotanya yang perkasa, kecuali Jun Zantian, satu demi satu, sementara keluarga Dugu terus menghasilkan bakat baru. Karena itu, mereka akhirnya mengambil alih keluarga Jun. Karena itu, keluarga Dugu adalah keluarga yang paling berpengaruh sekarang, setidaknya di mata orang luar. Meskipun demikian, keluarga Jun tidak bisa kehilangan semua kekuatannya selama Jun Zantian masih hidup. Bahkan kekuatan kekaisaran tidak berani mengambil langkah melawan keluarga Jun. Namun, keluarga Li dan Meng datang bersama untuk merencanakan melawan Jun Moxie dan Tang Yuan. Ini sangat tidak biasa, tampaknya ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang yang berada di garis depan plot ini adalah debauchis terkenal kota. Jadi, tidak ada yang akan menganggapnya serius bahkan jika masalah ini telah terungkap di depan orang-orang. Orang-orang, paling banyak, pasti akan menertawakannya. Namun, apa yang akan terjadi jika rencana mereka berhasil? Otherworldly Evil Monarch Chapter 23. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Jun Xie tahu bahwa dia dan Tang Yuan akan mendarat di tangan musuh jika rencana musuh berhasil. Itu tidak akan membuat perbedaan besar bagi keluarga Tang karena mereka memiliki penerus lain selain Tang Yuan. Namun, Jun Moxie adalah satu-satunya penerus keluarga Jun. Meng Haizu telah menempatkan harta itu sebagai taruhan melawan janji Jun Moxie untuk memenuhi permintaannya. Tidak ada yang tahu bagaimana masalah ini akan berakhir jika Meng Haizu menang, padahal itu hanya permintaan. Selain itu, permintaan telah diajukan kepada seorang debauche seperti Jun Moxie yang tidak tahu bagaimana menilai tingkat keparahan suatu situasi. Bahkan, Jun Moxie tidak akan sadar bahwa dia telah menyebabkan bencana. Dia bahkan tidak akan khawatir tentang masalah ini karena dia akan mengandalkan kakeknya untuk mengurus situasi. Namun, apa yang akan terjadi jika otoritas kakek Jun jatuh ke tangan orang lain? Maka, itu tidak akan ada bedanya bahkan jika kakek Jun rela merusak hubungannya dengan cucunya. Apa yang akan dipilih oleh para jenderal di bawahnya? Itu akan menjadi bencana jika beberapa dari mereka ragu. Tiba-tiba, Jun Xie mulai merasakan kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya dan kemampuannya. Dia memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik dari kehidupan masa lalunya. Namun, insiden di Tousan Gold Hall adalah indikasi bahwa dia perlu meningkatkan keterampilannya lebih jauh. Hal pertama yang dia perlu kerjakan adalah kesadaran politik karena dia sangat tidak memiliki keterampilan ini dalam kehidupan sebelumnya. Bahkan, pengetahuan tentang topik ini tidak akan terlalu penting baginya jika dia masih seorang pembunuh tunggal. Tetapi sekarang, ia membutuhkan pengetahuan ini untuk melindungi orang-orang yang ia rawat dari bahaya apapun. Stabilitas keluarga besar ini tidak dapat dipertahankan tanpa pengetahuan rinci tentang politik. Ini tidak berarti bahwa ia dituntut untuk menjadi pejabat dan perlu berpartisipasi dalam pergulatan politik di istana. Namun, ia perlu memiliki pengetahuan rinci tentang pergulatan politik antara orang-orang lain di pengadilan. ********. Kakek Jun kembali ke rumah pada siang hari. Dia telah bertemu kakek Tang Yuan, Tang Wanli dalam perjalanan. Tang Wanli memimpin sekelompok besar prajurit dengan menunggang kuda di jalan besar pada waktu itu.
Kemudian, dia berbelok ke utara. Tampaknya dia sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan beberapa orang yang tidak beruntung. Tempat tinggal keluarga besar, seperti keluarga Li dan Meng, terletak di utara. Wajah Tang Wanli tampak gelap seperti panci hitam, dan matanya terbakar amarah. Kakek Jun sangat senang melihat ini. Sudah lama sejak kambing tua ini sangat marah pada seseorang. Siapa yang bisa mengira bahwa Tang tua yang damai akan menjadi sangat marah tiba-tiba? Tidak masalah siapa targetnya, tapi aku tentu menantikan pertunjukan hebat. Namun, kakek Jun tidak tahu bahwa dalang di balik seluruh drama ini adalah cucunya sendiri, Jun Moxie. Dia bertanya pada Tang tua dengan rasa ingin tahu, "Kakak Tang, kemana Anda pergi terburu-buru? Kenapa kamu sangat serius? Mungkinkah seseorang telah mencuri mertua cucumu yang akan segera jadi? Lihat saja ekspresi di wajahmu." Hahaha, kakek Jun mengucapkan kata-kata ini sebagai lelucon. Namun, dia tidak tahu bahwa apa yang dia katakan memang benar. "Kamu, Jun berkabut tua. Dasar bajingan murahan. Kamu juga tidak semurni salju yang digerakkan. Saya akan kembali dan berurusan dengan Anda sendiri. Biarkan aku yang pertama mengurus keluarga Li dan Meng." Tang tua kemudian meniup janggut putihnya dan mencambuk kudanya. Kudanya mulai bergerak maju dengan kecepatan cepat. Tang tahu bahwa cucu Jun Zantian, Jun Moxie sama tercela dengan cucunya sendiri, Tang Yuan. Namun, ia muncul untuk menjadi pemenang, sementara cucunya jatuh ke dalam situasi yang sangat disayangkan. Tang curiga ada dalang di belakang Jun Moxie. Kalau tidak, si bodoh itu tidak akan memiliki keuntungan seperti itu dari orang-orang itu. Dan, siapa yang bisa menjadi dalang selain kakek Jun? Selain itu, Jun Zantian ini sekarang berani mengolok-oloknya di wajahnya. Oleh karena itu, amarah Tang telah meledak di luar proporsi. Jun Zantian tercengang. Dia dibiarkan berdiri dalam kondisi pikiran yang bingung. Apa yang Tang maksud dengan itu? Dia hanya mengutuk saya tanpa alasan sama sekali. Dia bahkan tidak menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, dia meludah dan berkata, "Jadi, kamu tersinggung dengan keluarga Li dan Meng. Lalu, mengapa Anda menyeret saya dalam perkelahian Anda?" Ketika anjing menggigit satu sama lain, mulut mereka menjadi penuh dengan rambut kotor. Petik 2. Tang sedang diikuti oleh cucunya, Tang Yuan. Matanya penuh dengan kesengsaraan, dan wajahnya memerah karena malu. Ayah Tang Yuan telah duduk di aula keluarga ketika dia kembali ke rumah. Dia menangis keras setelah dia melihat ayahnya, dan meminta bantuan orang tuanya. Ayahnya sangat takut sehingga dia hampir jatuh dari kursinya. Tang Yuan kemudian menyadari bahwa kakeknya juga telah hadir di ruangan selama ini. Tang Yuan kemudian menceritakan seluruh insiden di depan kakeknya. Dia tidak menyembunyikan detail apapun. Apa yang terjadi selanjutnya dapat dengan mudah dibayangkan. Ayah dan kakek Tang Yuan sangat marah. Kemudian, Tang Yuan menunjukkan mereka cangkir dengan sisa-sisa teh yang dibius. Apoteker keluarga Tang telah memeriksa cangkir itu, dan membuktikan keaslian cerita Tang Yuan. Keluarga Li dan Meng adalah orang biadab. Mereka bermaksud membawa nama buruk ke keluarga Tang dan menghancurkan reputasinya. Reputasi keluarga adalah hal yang paling penting di mata Tang tua. Karena itu, dia tidak bisa menerima masalah ini begitu saja. Kakek Tang sangat marah sehingga dia mengangkat tubuh gemuk Tang Yuan di udara, dan meneriakinya dengan suara yang menusuk telinga. Dia kemudian melemparkannya ke tanah, dan mendesaknya untuk membawanya ke keluarga Li dan Meng untuk mencari keadilan bagi keluarganya. Kakek Tang bahkan lebih tua dari kakek Jun. Dia begitu tua sehingga dia disebut sebagai menteri dari 3 kaisar. Dia telah menjaga dirinya sendiri sejak beberapa tahun terakhir, dan belum keluar dari rumahnya. Tapi sekarang, dia bergerak maju menuju kediaman Li dan Meng dengan rombongan prajurit di belakangnya. Ini berarti bahwa keluarga Li dan Meng terikat menghadapi badai. Kakek Jun tidak marah meskipun dia telah dikutuk oleh Tang Wanli. Faktanya, dia telah dihibur oleh fakta bahwa keluarga Li dan Meng akan menghadapi kemarahan Tang. Jun Zantian yakin bahwa seluruh kekacauan ini telah dibuat oleh Tang Yuan. Syukurlah, Jun Moxie telah patuh dalam beberapa hari terakhir. Dia telah mempelajari sastra dan puisi di perpustakaan. Berkat itu, saya sudah menyingkirkan begitu banyak kekhawatiran saya. Tapi, Tang masih harus melakukan begitu banyak demi cucunya di usianya. Sangat menyedihkan. Kakek Jun tergoda untuk memprovokasi Tang lebih jauh setelah melihat ekspresi menyedihkan di wajahnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa cucu yang sangat ia banggakan telah mengambil uang untuk berjudi tanpa kehadirannya? Kakek Jun terkejut ketika dia mengetahui hal itu. Bukan masalah besar kehilangan uang. Tetapi, jika sesuatu yang lain terjadi, maka hasilnya pasti serius. Kakek Jun bergegas menuju kamar cucunya segera setelah mendapat kabar bahwa dia kembali. Namun, dia kaget membuka pintunya. Dia melihat tas besar penuh harta karun yang ditempatkan di tempat tidur Jun Moxie. Little Ke menyipitkan matanya dan tersenyum.
Dia menggerakkan jari-jarinya ketika dia mencoba mengevaluasi nilai dari masing-masing item. Kakek Jun tertegun saat dia memeriksa harta karun itu. Selain hal-hal lain, tas berisi setidaknya 3 batu giok pendamping yang permukaannya memancarkan sinar hangat. Siapapun bisa tahu bahwa ini bukan benda biasa. Namun, kakek Jun tidak terkejut dengan nilai aset ini. Sebagai gantinya, dia terpana membaca tulisan di permukaan batu giok, tahun X bulan X, selamat atas ulang tahun cucu Feng, dan tahun X bulan X, selamat atas ulang tahun cucu Zen. Kakek Jun merasa khawatir. Dia mulai bermain-main dengan janggutnya. Bukankah giok pengiring ini seharusnya dipakai oleh keturunan langsung keluarga Li? Kualitas batu giok ini menunjukkan bahwa itu adalah simbol keluarga Li. Selain itu, Feng dan Zen adalah nama-nama cucu Grand Preceptor Li. Bagaimana barang-barang ini berakhir di tangan Mo Xie? Mungkinkah cucu saya sudah mulai merampok orang? Tiba-tiba, kakek Jun mengerahkan kekuatan yang berlebihan dan menarik sehelai rambut dari janggutnya. 2 giok Rui ini tentu saja milik keluarga kerajaan. Ada juga giok iringan keluarga Meng, dan mutiara ini, dan ini. Wajah kakek Jun berkedut ketika dia bertanya, dari mana kamu mendapatkan semua barang-barang ini? Kakek Jun yakin bahwa dia telah terjebak dalam masalah besar jika Jun Mo Xie memang mencuri barang-barang itu. Tidak bisa dikatakan bahwa kakek Jun pesimis tidak percaya pada kemampuan cucunya untuk memenangkan barang-barang ini dalam pertaruhan. Namun, dia adalah seorang realis. Dia tahu cucunya dan kemampuannya. Jadi, dia yakin bahwa Jun Mo Xie tidak mungkin memenangkan item ini. Suatu ironi bahwa dia menertawakan kondisi Old Tang beberapa saat yang lalu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa masalah seperti ini sedang menantinya di rumahnya? Kakek Jun sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Otherworldly Evil Monarch Chapter 24. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Tiba-tiba, Little Ke menyadari bahwa kakek Jun berdiri di pintu. Dia terkejut. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, dan berlutut untuk memberi salam. Dia kemudian berkata, harta ini dimenangkan oleh Tuan Muda dalam perjudian. Dia memenangkan harta ini. Dia menang. Kakek Jun berkata dengan nada terkejut. Dia akan meneriakkan kata-kata ini jika dia sendirian. Namun, masih ada sedikit kecurigaan di benaknya. Kapan sampah ini mulai memenangkan uang? Dia tidak pernah memenangkan satu pun liang sejak saat dia mulai bertaruh. Seluruh Real Jun akan dipertaruhkan oleh Jun Mo Xie jika kakek Jun tidak membatasi uang yang bisa dia pertaruhkan dengan uang sakunya. Tapi sekarang, Jun Mo Xie telah memenangkan harta seperti ini. Aku mengatakan yang sebenarnya, harta ini telah dimenangkan oleh Tuan Muda. Pelayan ini tidak pernah berani untuk berbaring di depan Anda. Tuan Muda juga telah memenangkan 3 juta liang dalam uang perak. Saya pikir dia telah memenangkan semua ini dari Tuan Muda Li dan Tuan Muda Meng. Tuan Muda meminta saya untuk mengatur harta ini sebelum dia pergi ke perpustakaan, jawab Little Ke tanpa ragu-ragu. Little Ke dipenuhi dengan kebanggaan karena Jun Mo Xie belum pernah memenangkan apapun sebelumnya. Dan sekarang, dia telah memenangkan harta yang luar biasa ini. Jun Mo Xie tiba-tiba menjadi sangat mampu di matanya. Dia masih sedikit takut pada tuannya. Namun, dia sekarang merasa bahwa ada perubahan dalam kepribadiannya. Dia setidaknya tidak sebenci sebelumnya. Sampah itu pergi ke perpustakaan lagi. Kakek Jun terkejut. Dia tidak hanya senang bahwa dia tidak harus berurusan dengan masalah baru, tetapi juga bahwa cucunya telah pergi ke perpustakaan. Dia melihat ke depan dengan mata kosong. Dia tidak bisa menangani emosi yang luar biasa. Dia merasakan dahinya dengan tangan gemetar untuk memastikan bahwa dia tidak menderita demam. Dia kemudian memeriksa telinganya untuk memastikan bahwa dia telah mendengar semuanya dengan benar. Setelah itu, dia merasa sedikit lega. Baik, katakan padanya untuk datang dan menemuiku begitu dia kembali. Kemudian, kakek Jun meninggalkan kamar bersama dengan pengurus rumah tangga Pang Tua. Little Ke sekali lagi ditinggalkan sendirian dengan uang itu. Dia terus menghitung nilai harta karun itu. Giok pendamping ini dapat dijual untuk setidaknya 100.000 liang. Manik-manik ini dan batu permata ini dapat dijual setidaknya untuk 150.000 liang. Dan itu, bersama dengan uang perak ini, wow. Jun Zantian tampak bingung. Bagaimana menurutmu, Pang Tua? Dia tidak dapat memahami perubahan yang terjadi dalam kepribadian cucunya selama sebulan terakhir. Apa rencana cucunya? Apa yang dia lakukan? Saya tidak tahu apa-apa kecuali bahwa perubahan dalam kepribadian Tuan Muda sangat positif. Old Pang juga tampak bingung. Namun, itu hal yang baik bahwa kakek Jun tidak seharusnya berurusan dengan segala macam kekacauan karena Jun Mo Xie. Mo Xie sepertinya sangat tertarik membaca. Bagaimana menurutmu, haruskah aku mengirimnya ke Institut Pengetahuan Wengxing? Kakek Jun bertanya dengan ekspresi penuh harapan di wajahnya. Institut Pengetahuan Wengxing adalah tempat utama pembelajaran bagi para sarjana kerajaan.
Jumlah gabungan guru dan siswa di institut kurang dari 1.000. Jumlah ini sangat kecil jika populasi ratusan juta orang di kerajaan Tianxiang diperhitungkan. Ini berarti bahwa hanya orang-orang dengan bakat dan prestasi tinggi yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Kerajaan mempekerjakan siswa-siswa ini segera setelah mereka menyelesaikan kelulusan mereka. Namun, para siswa di lembaga ini diharuskan untuk menjalani tantangan besar untuk menyelesaikan kelulusan mereka. Institut Pengetahuan Wengxing bisa disebut sebagai jalan emas bagi para sarjana kerajaan. Bahkan seorang pangeran atau putri pun tidak diizinkan memasuki Wengxing Institute of Knowledge jika mereka tidak memiliki bakat yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kakek Jun benar-benar percaya bahwa Jun Moxie telah menjadi orang baru karena dia berencana mengirimnya ke Institut Wengxing. Saya pikir itu akan sangat sulit. Bagaimana Jun Moxie bisa masuk ke Institut Pengetahuan Wengxing? Semua orang yang telah diterima di institut di masa lalu telah belajar selama beberapa tahun. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk memasuki lembaga ini adalah para jenius yang paling dikenal. Jadi, bagaimana Jun Moxie bisa masuk institut setelah membaca selama sebulan? Pang Tua tidak bisa menjawab pertanyaan kakek Jun dengan lugas. Jadi, dia terus berbicara, Institut Wengxing terlalu berlebihan untuk tuan muda. Bagaimana jika dia pergi ke sana dan menghadapi rintangan? Saya pikir kita harus menunggu dan mengamati lebih lama. Petik 2. Sangat disayangkan bahwa tingkat budidaya Suan Qi Moxie biasa-biasa saja. Akan sangat bagus jika dia bisa masuk ke Institut Perang Divine Swan. Setiap generasi keluarga Jun telah berperang dan menjadi jenderal. Bukankah luar biasa jika keluarga kami juga menghasilkan pria yang bertele-tele? Jun Zantian menyadari bahwa masalah ini tidak mudah diatasi. Bahkan Kaisar harus menanggung kemarahan kakek Jun ketika pangeran kedua memasuki Institut Pengetahuan Wengxing. Kakek Jun selalu berbeda dengan para sarjana. Selain itu, kepribadian Jun Moxie. Pang Tua, apa pendapatmu tentang masalah ini? Apa yang harus saya rencanakan untuk masa depan Moxie? Haruskah saya mengirimnya untuk belajar? Tetapi, saya tidak berpikir bahwa cucu saya telah dirancang untuk sesuatu seperti itu. Haruskah saya melatihnya di militer? Tapi, dia juga tidak dirancang untuk itu. Dia tidak bisa menahan rasa sakit atau pelatihan. Haruskah saya mengirimnya untuk berbisnis? Tapi, saya khawatir dia akan kehilangan uang sampai tidak mampu membeli peti mati untuk saya. Apakah saya pergi tanpa pilihan selain meninggalkannya sebagai sampah menunggu kematiannya? Kakek Jun menghela nafas dan berkata. Pang Tua tampaknya menjadi frustrasi. Dia berusaha menghibur Jun Zantian dan menjawab, ada perubahan dalam kepribadian tuan muda baru-baru ini. Tampaknya dia sendiri berusaha mencapai sesuatu, dan menjadi orang baru. Dia masih sangat muda. Saya tidak berpikir sudah terlambat untuk apapun. Petik 2. Aku benci kenyamanan munafik semacam ini. Dan, Anda cukup pandai dalam hal itu. Oh Pang, ini tidak mungkin Anda. Di mana Pang Lai yang bertarung melawan puluhan ribu orang di medan perang? Jun Zantian mengerutkan kening dan berkata. Pang Tua tersenyum pahit. Aku tidak ingin mengatakan kata-kata itu. Tapi, apalagi yang bisa saya katakan? Apakah saya seharusnya mengatakan bahwa setiap cucu membawa rezeki makanan bersamanya, tetapi Anda tidak dapat mengandalkan cucu Anda? Haruskah saya mengatakan bahwa cucu Anda adalah noda di dinding yang tidak dapat dikembangkan dengan cara apapun? Atau cucumu tidak akan berhenti sebelum dia menghancurkan dirinya sendiri sepenuhnya, terlepas dari upaya dan kekhawatiran Anda? Apakah saya harus memberitahu Anda hal itu? Akan lebih baik jika saya meminta Anda untuk memenggal saya. Tiba-tiba, Pang Tua mengingat sesuatu. Dia berkata, Tuan muda dapat diselamatkan dengan satu cara. Kemudian, Master Senior tidak perlu khawatir tentang dia. Petik 2. Dengan cara apa? Ayo, ceritakan dengan cepat. Jun Zantian terkejut. Dia hanya berusaha melampiaskan amarahnya. Dia tidak menyangka bahwa Pang Tua akan benar-benar memiliki cara untuk melindungi Jun Moxie. Pang Tua berkata dengan ragu-ragu, cara ini cukup sulit untuk diterapkan. Saya berpikir bahwa kita harus membeli bisuan muda dari tingkat 8 atau lebih, kemudian, kita harus melatihnya. Hentikan omong kosong ini. Apakah Anda berbicara tentang tidur? Oh Tang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa cara ini mungkin? Jun Zantian menyela Old Pang dan berteriak. Old Pang merenung sejenak. Dia kemudian berkata, tidak mungkin. Jun Zantian menghela nafas dan berkata, lalu, mengapa kamu membicarakannya? Suan Bis adalah jenis khusus dari kekuatan kehidupan di benua Suan-Suan. Bis Suan tingkat tinggi memiliki kekuatan besar. Diyakini bahwa Suan Bis tingkat 8 bisa bertarung dengan adil dengan Sky Suan Expert. Selain itu, Suan Bis tingkat ke-9 sama kuatnya dengan pakar Suan Roh. Binatang-binatang Suan ini memiliki hierarki mereka sendiri, sama seperti manusia. Bahkan, jajaran mereka bahkan lebih kaku daripada manusia.
Manusia yang memiliki keahlian khusus dapat menantang dan mengalahkan lawan yang kultivasinya Xuan Qi lebih tinggi dari miliknya. Namun, ini tidak terjadi dengan Xuan Beast. Binatang Xuan tingkat keempat dan di bawahnya dapat dengan mudah dibandingkan dengan hewan liar. Faktanya, kekuatan destruktif mereka hanya sedikit lebih tinggi dari hewan normal. The Xuan Beast mulai memiliki beberapa jenis keterampilan khusus hanya dari tingkat kelima dan di atas. Namun, binatang Xuan dari tingkat ke-6 dan ke-7 tidak begitu berguna, terutama ketika mereka masih muda. Selain itu, Xuan Beast tidak bisa dijinakkan begitu mencapai dewasa. Beberapa hewan Xuan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai usia dewasa, sementara beberapa membutuhkan waktu 100 tahun. Apa gunanya menunggu anaknya matang untuk jangka waktu yang begitu lama? Selain itu, Xuan Beast tingkat ke-6 sekuat Xuan Qi tingkat perak. Karena itu, jenis Xuan Beast ini lebih mudah ditemukan, dan harganya tidak terlalu tinggi. Namun, binatang Xuan dari tingkat ke-7 dan seterusnya memiliki kualitas bawaan untuk terobosan. Binatang-binatang Xuan ini diyakini memberikan kompetisi kepada manusia dalam hal kebijaksanaan mereka. Mereka juga memiliki kemampuan tambahan yang membuat proses pengembangan anaknya sangat sulit. Otherworldly Evil Monarch Chapter 25. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Tubuh binatang Xuan dari tingkat ketiga dan di atas membentuk kristal khusus sendiri. Kristal ini dikenal sebagai inti Xuan. Binatang Xuan dari tingkat ketujuh memiliki kemampuan khusus untuk menyerap energi Xuan dari bentuk kehidupan lainnya. Kemampuan ini membantu mereka dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, anak-anak binatang Xuan dari tingkat ketujuh sangat langka. Selain itu, harga yang tersedia sangat tinggi. Secara alami, anak-anak binatang Xuan dari tingkat 8 sangat berharga. Hanya legenda yang bisa mendapatkan akses ke mereka. Tidak ada yang terdengar memiliki bis Xuan dari tingkat ke-8 dalam beberapa dekade terakhir. Xuan bis tingkat tinggi tinggal jauh di dalam hutan Tianfa. Hutan Tianfa adalah tempat yang sangat berbahaya, sedemikian rupa sehingga bahkan pakar spirit Xuan tidak berani memasuki tempat itu. Hutan Tianfa luas di wilayahnya tidak memiliki batas. Bahkan, itu mencakup seperempat dari seluruh daratan benua. Hewan-hewan yang ditemukan di pinggiran hutan adalah binatang Xuan tingkat rendah dan beberapa spesies hewan biasa. Namun, menjadi sangat berisiko jika seseorang menggali lebih dalam ke dalam hutan. Selain itu, bis Xuan tingkat tinggi melarikan diri segera setelah menemukan dirinya tidak tertandingi. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengejar bis ini di hutan Tianfa. Selain itu, mustahil bagi seseorang dengan kekuatan terbatas untuk keluar dari hutan. Butuh setidaknya 3 Sky Xuan Experts untuk menangkap seekor binatang Xuan Beast dari tingkat ke-8. Minimal 3 ahli Sky Xuan dapat menangani 2 binatang Xuan dewasa dari tingkat ke-8, itu juga dengan susah payah. Selain itu, kemampuan pertahanan Xuan Beast lebih kuat daripada Sky Xuan Expert. Itu tidak mungkin untuk membayangkan hasil dari suatu situasi jika ahli langit Xuan akan menemukan sekelompok binatang Xuan dari tingkat ke-8. Bahkan pakar spirit Xuan akhirnya akan dikubur di tempat jika itu terjadi. Hanya para ahli yang kuat dengan identitas berharga yang mencapai peringkat Sky Xuan. Para ahli ini memiliki kekayaan besar. Lalu, mengapa ahli Sky Xuan mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap Xuan Beast tingkat 8? Karena itu, kakek Jun tersenyum pahit ketika dia mendengar saran Pang Tua. Jun Zantian merasa bahwa cucunya mengalami perubahan aneh dalam kepribadiannya. Dia berkata, ayo pergi ke perpustakaan, dan lihat apa yang menjadi masalah sampah ini. Kemudian, keduanya mulai berjalan menuju gedung perpustakaan. Namun, mereka tidak menemukan siapapun di perpustakaan, itu kosong. Pengawal yang ditugaskan untuk mengawasi gedung perpustakaan melaporkan, Tuan Muda meninggalkan gedung perpustakaan beberapa jam yang lalu. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Petik 2. Jun Zantian dan Pang Tua saling memandang. Kakek Jun lelah setelah berjalan begitu jauh. Dia berkata dengan nada melankolis, ayo pergi ke ruang belajar saya. Dia kemudian mulai berjalan menuju ruang belajarnya. Bawalah semua buku yang telah dia periksa. Sementara itu, Tang Wanli telah memimpin anak buahnya menuju tempat tinggal Li dan Meng. Li Yuran mengenakan jubah putih bersih. Dia berdiri di bawah pohon peoni di halaman kediaman keluarga Li. Dia melihat ke langit gelap yang jauh dengan senyum tipis di wajahnya. Pakaian Li Yuran ditiup di udara oleh hembusan angin yang tiba-tiba. Kepribadiannya tampak seperti pohon giok. Pemandangan ini akan memenuhi hati siapapun dengan kekaguman padanya. Kepribadian Li Yuran benar-benar unik. Li Feng dan kedua saudaranya berdiri di depan Li Yuran. Wajah mereka meneteskan keringat meskipun itu adalah musim gugur yang menyenangkan. Keringat menetes dari dahi mereka ke alis mereka dan masuk ke mata mereka. Mereka bertiga sangat tidak nyaman dengan ini. Namun,
mereka tidak berani menghapus keringat dari wajah mereka. Apapun yang kamu katakan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jadi, mari kita akhiri diskusi ini. Mari kita asumsikan bahwa hari ini adalah hari keberuntungan Junmo Xie. Sejauh yang kalian khawatir, mereka bertiga gemetar ketika mereka mendengar kata-kata Li Yuran. Mereka sangat takut pada Li Yuran meskipun mereka berasal dari generasi yang sama. Tidak ada yang pernah melihat Li Yuran marah. Namun, kehadirannya yang hanya menakuti mereka bertiga sampai ke kedalaman tulang mereka. Anda masing-masing akan mendapatkan 40 pemukulan disiplin, dan pengeluaran Anda akan dikurangkan dengan nilai setengah tahun. Li Yuran tersenyum dan berkata sambil melihat ke kejauhan. Dia kemudian berkata dengan nada lembut, besok, lanjutkan dengan hal-hal yang seharusnya Anda lakukan, mengerti? Hukuman ini jelas keras, terutama ketika itu diberikan kepada sepupu dekat seseorang. Pemukulan disiplin 40 akan telah merobek lapisan kulit mereka bahkan jika itu tidak akan mematahkan tulang mereka dan mematahkan otot mereka. Selain itu, mereka seharusnya tetap pada rencana mereka pada hari berikutnya. Li Yuran telah menghukum mereka dengan suara tenang dengan ekspresi acuh tak acuh di matanya. Sepertinya dia berurusan dengan anjing, bukan manusia. Namun, Li Feng dan saudara-saudaranya berterima kasih kepada Li Yuran berulang kali. Mereka telah menerima hukuman, seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Mereka merasa bahwa mereka telah diberikan hukuman ringan mengingat apa yang telah mereka lakukan. Junmo Xie, hehehe, Li Yuran tersenyum dan berkata dengan nada ringan. Kalian sekarang bisa pergi. Ketiga saudara lelaki itu pergi ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka berjalan dengan sikap patuh dengan ekspresi diberkati di wajah mereka. Li Yuran kemudian bertepuk tangan dan memerintahkan, kemarilah. Tiba-tiba, beberapa sosok berjubah hitam muncul di sisinya. Mereka membungkuk sebagai indikasi untuk menerima pesanan lebih lanjut. Pergi dan cari tahu bagaimana Junmo Xie memenangkan pertandingan hari ini. Saya juga ingin tahu mengapa obat-obatan itu tidak berpengaruh pada Junmo Xie. Juga, cari tahu apakah kehadiran Dugu Xiaoyi di Tousan Gold Hall adalah kebetulan atau sengaja. Junmo Xie seharusnya tidak memenangkan permainan bahkan jika Dugu Xiaoyi ada di sana. Beritahu saya ketika Anda mendapatkan semua informasi ini. Kata Li Yuran dengan nada lembut, sepertinya dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energinya untuk berbicara. Tentu, sosok berjubah hitam memberi hormat dan menjawab. Kedua sosok itu kemudian berbalik untuk melihat seseorang berjubah hijau memasuki halaman. Dia terengah-engah. Orang itu melambat dan mencoba untuk menormalkan pernapasannya ketika dia melihat Li Yuran. Namun, wajahnya masih merah. Melaporkan kepada Tuan Muda, Tang Wanli. Duke keluarga Tang bergerak maju menuju kediaman Li dengan Tuan Muda Tang Yuan dan ratusan tentara. Sikapnya menunjukkan bahwa dia sangat marah. Petik 2. Li Yuran mengangkat alisnya dan berkata, oh, jadi, mereka ingin memberi kita beberapa masalah. Saya tidak berharap Tang Yuan memiliki tingkat penipuan ini. Saya kira saya harus membuat beberapa perubahan dalam rencana saya. Hehehe, pergi dan beritahu Li Feng dan saudara-saudaranya. Katakan pada mereka untuk mengatakan ini jika Tang Wanli menanyai mereka tentang masalah ini. Juga, pastikan bahwa hukuman disiplin dilaksanakan segera. Jangan biarkan Wanli Tang menanyai mereka sampai setengah dari hukuman telah dieksekusi. Salah satu sosok berjubah hitam mengangguk dan meninggalkan halaman. Tiba-tiba, Li Yuran berbalik dan berkata sambil tersenyum. Apakah ada orang di antara orang-orang yang menemani Tang Wanli yang telah kita awasi? Ya, 3 laki-laki, kata pria berjubah hijau tanpa ragu-ragu. Li Yuran berkata sambil tersenyum. Itu luar biasa. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat awan di langit. Cuaca musim gugur yang hangat sekarang bercampur dengan angin sejuk. Li Yuran bergumam. Hujan akan turun. Elit keluarga Tang sekarang telah pindah. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik. Li Yuran berkata dengan hati-hati. Beritahu Qin Hu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Pasukan Tang telah pindah. Jadi, dia harus mendapatkan barang yang saya minta sebelumnya dari kediaman Tang. Dia harus berhasil dalam usaha ini. Dia tidak diizinkan untuk gagal. Kami tidak akan mendapatkan kesempatan ini lagi. Katakan padanya bahwa dia memiliki seluruh sore untuk melaksanakan ini. Juga, beritahu dia untuk menggunakan mereka yang belum pernah muncul di depan umum. Mereka tidak boleh meninggalkan jejak, apakah mereka berhasil atau gagal. Petik 2. Tentu, sosok berjubah hitam lainnya memberi hormat dan meninggalkan halaman. Otherworldly Evil Monarch Chapter 26. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Li Yuran menatap pria berjubah hijau dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Anda telah melakukannya dengan baik kali ini. Petik 2. Pria berjubah hijau menjadi bersemangat saat mendengar kata-kata ini. Sepertinya dia merasa telah menerima pujian besar. Dia mengepalkan tangannya dan menjawab,
bawahan ini akan kembali. Li Yuran mengangguk dengan ekspresi tenang di wajahnya. Pria berjubah hijau berjalan 10 langkah mundur dan berbalik. Kemudian, dia pergi dengan langkah besar. Setelah itu, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan benar di depan tuan muda. Li Yuran tersenyum ketika rambutnya yang hitam ditiup angin sejuk. Kakekku ada di istana bersama Yang Mulia. Pergi dan beritahu dia bahwa Tang Wanli telah tiba di kediaman kami bersama sekelompok ahli. Tapi, minta dia untuk tidak khawatir. Ini adalah kesempatan besar bagi kami, meskipun itu bukan pertanda baik. Tapi, semuanya punya pro dan kontra. Yang penting adalah apakah kita bisa memanfaatkan situasi ini atau tidak. Petik 2. Suara setuju terdengar di kegelapan. Orang itu kemudian pergi dengan kecepatan tinggi. Jun Moxie lolos kali ini. Jadi, keluarga Jun memiliki kekayaan untuk menghindari situasi ini. Tapi, keluarga Meng akan dipaksa ke dalam situasi yang sangat sulit jika Old Duke Tang menyebabkan masalah. Kemudian, kakek perlu bertindak, agar keluarga Tang dan Meng menjadi musuh. Kita bisa membawa keluarga Meng di pihak kita. Kami bahkan dapat meyakinkan mereka untuk tunduk. Sejauh menyangkut keluarga Jun, tidak akan sulit untuk membuat rencana untuk berurusan dengan mereka karena Jun Moxie adalah satu-satunya penerus keluarga. Tapi, kita tidak bisa bergerak melawan keluarga Dugu. Kami tidak dalam posisi untuk. Li Yuran menghela nafas. Dia kemudian mengulurkan tangan putihnya dan mengambil daun dari pohon peoni. Sepertinya dia takut mengganggu ketenangan pohon itu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan memandangi daun itu. Tapi tetap saja, itu tidak terlalu buruk. Setidaknya, ini menarik. Petik 2. Dia sekarang bisa mendengar suara gemuruh kuku kuda. Suara itu perlahan mendekat dan berhenti di pintu kediaman Li. Li Yuran tersenyum dan memerintahkan, buka pintu, dan sambut Duke Lama dengan penuh hormat. Li Yuran menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar dalam cahaya kuning. Kemudian, daun itu meledak dari tangannya dengan cahaya kuning dan melekat pada batang pohon peoni. Sebuah petir melintas di langit pada saat yang sama. Awan berderit, dan angin yang menakutkan mulai bertiup. Tiba-tiba, jubah Li Yuran tersapu ke atas oleh angin kencang. Kemudian, tubuhnya menghilang dari halaman. Asteris. Kemana Jun Moxie pergi? Kakek Jun tidak bisa membayangkan Jun Moxie bisa menginjakkan kakinya di tempat itu. Jun Moxie telah menerima pemukulan parah. Tidak hanya sekali tetapi 2 kali, di tempat itu. Pemukulan itu begitu parah sehingga Jun Moxie tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya selama 2 minggu dalam kedua kasus tersebut. Ini adalah hanya 2 kali Jun Moxie menerima pemukulan di keluarganya. Tempat ini adalah halaman paman ketiga Jun Moxie, Jun Wuyi. Jun Wuyi telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk militer. Bahkan rumahnya terletak dekat dengan tempat pelatihan militer. Jun Wuyi duduk diam di kursi rodanya. Dia melihat ke seberang taman bunga dan menatap pengawal keluarga Jun yang berolahraga di tempat latihan. Ekspresinya berubah. Tampaknya keinginannya untuk menjadi seorang pejuang sekali lagi telah dihidupkan kembali. Jun Xie berjongkok di depannya. Dia sedang berlatih seni keberuntungan yang misterius sambil memeriksa kaki Jun Wuyi. Dia memeriksa kakinya berulang kali dari atas ke bawah. Dia dengan hati-hati memeriksa setiap tendon dan serat ototnya. Tubuh Jun Xie tidak memiliki energi internal sebulan yang lalu. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk memeriksa kondisi kaki Jun Wuyi sebelumnya. Sekarang, ia memiliki energi internal yang dikenal sebagai seni abadi pertama, dari seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Jun Xie ingin memeriksa sebanyak mungkin untuk memutuskan metode perawatan. Jun Xie berhenti memeriksa kakinya setelah beberapa saat. Keringat menetes dari wajahnya. Dia berdiri dengan mata cerah. Apa kondisinya? Tanya Jun Wuyi dengan nada ringan. Sepertinya dia tidak peduli dengan hasilnya. Namun, dia mengepalkan tangannya dengan erat, sedemikian rupa sehingga pembuluh darah di punggung tangannya berdenyut secara konsisten. Dia tidak bisa tetap tenang, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia telah memperhatikan mata cerah Jun Xie. Namun, dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa ada harapan untuk kakinya yang telah lumpuh begitu lama. Jun Xie adalah harapan terakhirnya dan satu-satunya. Dia bahkan tidak berani bertanya apakah dia bisa disembuhkan atau tidak. Dia hanya bertanya tentang kondisi kakinya. Dia sangat ingin mendengar jawaban positif dari Jun Xie. Jun Xie tersenyum dan menjawab, kondisi kaki Anda tidak terlalu positif, tetapi juga tidak dapat dianggap negatif. Ini akan membutuhkan banyak usaha, tapi saya pikir Anda mungkin bisa berdiri lagi. Petik 2. Luar biasa. Jun Wuyi tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Namun, masih ada jejak ketidakpercayaan dalam benaknya. Bagaimanapun, semua dokter terkenal telah kehilangan harapan padanya. Memang benar bahwa sampah keponakannya telah bertindak agak aneh akhir-akhir ini. Tetapi, bagaimana ia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan cacatnya? Namun,
Jun Wei bahkan tidak bisa melepaskan kesempatan sekecil apapun. Dia akan, paling-paling, kecewa sekali lagi bahkan jika keponakannya menyombongkan diri. Tidak ada orang lain yang bisa memahami kerangka berpikir Tuan Ketiga. Aku akan membuat daftar ramuan yang diperlukan. Paman Ketiga akan perlu membuat pengaturan untuk mendapatkan ramuan ini. Saya pikir Paman Ketiga akan bisa berdiri segera selama ramuan ini diperoleh, kata Jun Xie. Baik, apa nama ramuan ini? Apakah itu langka dan mahal? Saya akan mengirim orang-orang saya untuk membeli mereka sesegera mungkin, kata Jun Wei dengan khawatir. Bunga kerupuk usus, rumput jantung umum, rumput 9 daun, akar pemutusan persisten, dan teratai meridian berkobar. Jun Xie menyatakan nama-nama dari 5 ramuan itu dalam satu napas. Jun Xie telah menyebutkan nama herbal dalam bahasa dunianya saat ini. Dia telah mencari melalui buku-buku untuk mencari tahu nama-nama yang digunakan untuk ramuan di dunianya sekarang dari beberapa hari terakhir. Tumbuhan ini jelas dikenal dengan nama yang berbeda dalam kehidupan masa lalunya. Untungnya, ada banyak koleksi buku obat di perpustakaan. Jun Xie telah mengidentifikasi ramuan ini berdasarkan nilai obat mereka. Aku pernah mendengar nama bunga kerupuk usus, rumput jantung umum, dan akar pemutusan persisten. Tapi, herbal apa yang dimaksud dengan rumput daun 9 dan teratai meridian berkobar? Tanya Jun Wei dengan nada suram. Dia telah berusaha menemukan obat untuk cacatnya untuk waktu yang sangat lama. Karena itu, ia sudah menjadi ahli obat-obatan. Namun, dia belum mendengar nama-nama dari kedua herbal yang disebutkan oleh Jun Xie. Tapi, dia lebih terkejut dengan fakta bahwa keponakannya tahu tentang ramuan itu. Jun Xie tersenyum dan mengeluarkan buku dari dadanya. Dia kemudian membuka halaman dan menunjukkan gambar 2 tanaman kepada Jun Wei. Ini adalah 9 daun rumput dan ini adalah Lotus Meridian terik. Ramuan Lotus Blazing Meridian ini adalah yang paling langka dalam daftar herbal yang saya sediakan. Sisa-sisa herbal cukup umum, dan dapat dengan mudah ditemukan di gudang medis kami. Mereka juga dapat ditemukan di toko-toko medis di kota. Petik 2. Hebat, jawab Jun Wei dengan suara bergetar. Matanya tertuju pada gambar-gambar herbal di buku. Jun Wei akhirnya menjadi harapan tentang kondisinya setelah periode 10 tahun. Otherworldly Evil Monarch Chapter 27. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Paman Ketiga, kita perlu memeriksa gudang kita. Jika ramuan ini tidak tersedia di sana, maka kita harus ekstra hati-hati tentang cara mendapatkan ramuan ini. Tidak seorang pun harus tahu alasan mengapa kami mencoba membeli ramuan ini. Jadi, jangan kirim satu orang untuk membeli semua herbal. Bahkan, membuat orang yang berbeda bertanggung jawab untuk membeli herbal yang berbeda. Kita tidak hanya harus menghapus semua kemungkinan orang mengetahui tentang hasil gabungan dari ramuan ini, tetapi juga kemungkinan keraguan dalam pikiran siapapun. Selain itu, saya akan memeriksa semua ramuan secara pribadi setelah dibeli, sebelum menggunakannya untuk perawatan Anda, kata Jun Xie. Dia kemudian menambahkan, kondisi keluarga Jun kami tidak bagus akhir-akhir ini. Tapi, aku yakin akan ada perubahan besar jika tubuh Paman Ketiga sepenuhnya pulih. Saya sadar bahwa ada banyak orang yang tidak ingin Paman Ketiga berdiri di atas kakinya lagi. Jadi, kita perlu menjaga kerahasiaan sepenuhnya tentang seluruh masalah ini. Paman Ketiga akan berubah menjadi kartu tersembunyi dalam kekayaan keluarga Jun kita. Saya harap Anda mengerti apa yang saya katakan. Petik 2. Jun Wei memandang Jun Xie dengan ekspresi yang menyenangkan di wajahnya dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Mo Xie, kamu sudah dewasa. Sekarang, saya yakin bahwa keluarga Jun akan diselamatkan bahkan jika saya tidak sembuh. Jun Wei tampak bersemangat setelah mendengarkan kata-kata Jun Xie. Dia senang melihat keponakannya yang dulu tidak berguna merencanakan masa depan dengan begitu detail. Jun Xie menoleh ke sisi lain, dan tertawa kecil. Itu adalah perasaan yang berbeda untuk mendengar kata-kata seperti, kamu telah tumbuh, ketika seseorang pernah menjadi pembunuh es. Bahkan, Jun Xie merasa malu. Jun Xie tidak menganggap dirinya layak atas kata-kata pujian ini. Syukurlah, Jun Wei telah mengatakan, Mo Xie, Anda sudah dewasa. Jun Xie akan kehilangan wajahnya jika Jun Wei menggunakan Jun Xie sebagai pengganti Mo Xie. Seseorang dari kehidupan sebelumnya Jun Xie akan tercekik sampai mati jika dia mendengar kata-kata ini dalam pujiannya. Tiba-tiba, Jun Wei mulai merasakan kegelisahan saat dia mendengar raungan jauh dari penjaga rumah saat pelatihan. Dia sudah lama tidak merasakan seperti ini. Dia berkata, Mo Xie, bagaimana menurutmu tentang pelatihan penjaga rumah kita? Rantai pikiran Jun Xie terputus ketika dia mendengar pertanyaan ini. Semua gaya, dan tidak ada substansi. Jawabnya tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan nada jijik dalam suaranya. Jun Wei tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini.
Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda menemukan pelatihan yang dilakukan oleh penjaga rumah kami dengan penanaman Suan Qi tingkat ke-7 atau ke-8 menjadi gaya dan tidak ada substansi. Mo Xie, pandanganmu benar-benar sesuatu. Petik 2. Jun Xie menjawab, ini tidak bisa dihitung sebagai pelatihan. Apakah latihan ini bahkan akan memiliki efek positif pada penjaga kita? Itu hanya latihan rezim, tidak ada lagi. Bagaimana Anda dapat berpikir bahwa sesi pelatihan yang efektif dapat terlihat seperti ini? Ini hanya kumpulan orang-orang yang datang bersama untuk memeriahkan tubuh mereka. Oh tidak, sebenarnya, latihan ini bahkan tidak cukup baik untuk mengencangkan tubuh mereka. Saya bertanya-tanya dalam hal apa latihan ini akan membantu mereka di medan perang. Bahkan, saya ragu apakah penjaga kita akan mampu menghadapi musuh kita. Saya tidak melihat perbedaan antara penjaga ini dan sekelompok orang biasa. Mereka adalah orang-orang tidak berguna yang membuang-buang waktu, tenaga dan uang dalam latihan yang tidak berguna. Petik 2. Jun Wuyi tidak bisa menahan amarahnya mendengar kata-kata ini. Dia mengangkat alisnya dan berteriak, orang-orang yang tidak berguna. Latihan tidak berguna. Mo Xie, Anda bahkan tidak berlatih seni bela diri. Lalu, bagaimana Anda akan memahami relevansi pelatihan dasar? Tapi tetap saja, Anda tidak berhak menghina orang-orang ini. Tidak apa-apa untuk menjadi bodoh. Tapi, itu tidak menempatkan Anda dalam posisi untuk mempermalukan seseorang. Semua orang ini adalah veteran perang elit. Mereka telah bertempur dalam lebih dari 100 perang. Mereka hanya menjadi penjaga karena mereka bukan perang yang sedang berlangsung saat ini. Masing-masing dari mereka telah membuktikan dirinya berulang kali. Mo Xie, saya menganggap kata-kata bodoh Anda sebagai lelucon sebab akibat. Tapi, jangan ulangi mereka lagi. Atau yang lain, aku seharusnya tidak disalahkan karena tidak baik kepadamu. Tidak seorang pun boleh bercanda tentang masalah ini. Petik 2. Tiba-tiba, Jun Wuyi merasakan aura yang menakjubkan di sekelilingnya. Bahkan Jun Xie tampak terpana. Karakter Jun Wuyi sangat kuat meskipun tubuhnya telah lumpuh. Tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi pilar dukungan yang kuat untuk keluarga Jun jika dia berdiri lagi. Lelucon. Tidak, Paman ketiga. Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Saya hanya menyatakan kebenaran. Jun Xie mengulurkan tangannya dan berkata dengan polos. Dia kemudian melanjutkan, saya tidak bermaksud mempermalukan mereka atau menyebut mereka tidak berguna. Saya benar-benar percaya siapapun yang telah bertahan dalam perang dan telah kembali sebagai pemenang, layak dianggap sebagai pahlawan berdarah besi. Saya tidak bermaksud mempertanyakan dedikasi mereka terhadap latihan mereka. Tapi tetap saja, itu tidak berarti bahwa latihan ini dapat membantu mereka memenangkan perang. Bahkan, mungkin saja mereka akan mati begitu mereka memasuki medan perang. Yang saya maksudkan adalah bahwa cara mereka berlatih tidak benar. Petik 2. Jun Wuyi masih tampak geram. Namun, dia mulai memahami makna di balik kata-kata Jun Xie. Cara pelatihan mereka tidak benar. Dia tahu bahwa keponakannya telah banyak berubah dalam beberapa hari terakhir. Mati akhir-akhir ini, masing-masing dan setiap kata-katanya mengandung beberapa makna di belakang mereka. Bisakah? Jun Xie mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke dua penjaga. Dia kemudian berkata, ambil saja penjaga yang bertarung ini sebagai contoh, bagaimana menurutmu? Mereka berkelahi atau bermain satu sama lain. Ada reservasi tertentu dalam gerakan mereka saat saling serang. Bahkan wajah mereka memiliki jejak senyum pada mereka. Hehehe, bagaimana ini bisa masuk dalam kategori pelatihan? Bahkan anak-anak tidak dilatih dengan cara ini. Mereka hanya bersenang-senang. Apakah ini bukan hanya gaya dan tidak ada substansi? Sekarang, lihat di sana. Orang-orang ini sedang mengangkat kayu. Mereka basah kuyup bahkan sebelum meletakkan log. Tampaknya cukup sulit, tetapi tidak berguna. Para penjaga ini tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam mengangkat kayu-kayu ini walaupun mereka memiliki kekuatan yang besar. Mereka meletakkan log begitu mereka mulai mengeluarkan keringat. Begitu, mereka punya banyak energi untuk disisihkan. Jika mereka terus berlatih dengan cara ini, maka tidak akan ada peningkatan kekuatan fisik mereka bahkan jika mereka berlatih selama 10 tahun. Mereka menjadi lebih cakap dalam apa yang sudah mereka ketahui. Namun, keterampilan aktif mereka tidak disorot. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa itu adalah latihan yang tidak berguna. Petik 2. Jun Xie kemudian memelototi para penjaga dengan sikap dingin dan berkata, orang-orang ini dapat bertahan hidup di medan perang hanya berdasarkan keberuntungan mereka. Mereka menjadi pahlawan dan pejuang hebat karena kecelakaan yang menguntungkan. Orang-orang ini hanya dapat ditugaskan untuk menjaga rumah kita. Mereka tidak bisa dipercayakan dengan tanggung jawab yang lebih tinggi. Paman ketiga, apakah Anda masih berpikir bahwa saya mencoba untuk mempermalukan mereka? Petik 2. Jun Wuyi tidak menjadi marah setelah mendengar komentar Jun Xie yang kasar dan kasar. Sebaliknya, ia tampaknya tenggelam dalam pikiran. Jun Xie tertawa terbahak-bahak dan berkata,
Keluarga Jun akan benar-benar hancur sekarang jika kakek Jun bergantung pada orang-orang ini demi keselamatan keluarga ini. Saya yakin ada sekelompok tentara elit lain yang merupakan kekuatan sebenarnya dari keluarga Jun kami. Saya belum pernah melihat atau mendengarnya. Tapi tetap saja, saya tahu mereka ada. Orang-orang ini hanya dimaksudkan untuk tampilan. Paman ketiga, apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa Anda memegang orang-orang ini, yang seharusnya digunakan sebagai pajangan, dengan hormat? Petik 2. Jun Wui memandang Jun Xie dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Dia kemudian berkata, bagaimana jika saya menempatkan orang-orang ini di bawah perintah Anda? Keterampilan apa yang akan mereka peroleh di bawah pelatihan Anda? Petik 2. Jun Xie melengkungkan bibirnya dan berkata, letakkan mereka di bawah perintah saya. Paman ketiga, saya tidak punya banyak waktu luang. Aku akan mati jika aku mencium bau keringat mereka setiap hari. Bau keringat sama sekali tidak mirip dengan bau manis prajurit. Semangat militer tidak terletak pada teriakan dan keringat, itu terletak pada membunuh jumlah maksimum orang di medan perang. Petik 2. Tiba-tiba, Jun Wui mengeluarkan suara, heng. Wajahnya tampak termenung dan tegas. Dia kemudian berkata, bawa aku ke sana. Jun Moxie, tunjukkan padaku kehebatanmu yang sebenarnya. Petik 2. Otherworldly Evil Monarch Chapter 28. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Jun Xie dan Jun Wui segera tiba di tempat latihan. Jun Wui terbatuk dan memerintahkan dengan suara keras. Semua unit militer berkumpul dan berbaris di hadapanku. Jun Wui telah mengeluarkan perintah militer setelah rentang 10 tahun. Namun, aura pembunuhan dan kekuatan terpuji telah ditampilkan dari suaranya dan nadanya. Sepertinya Jun Wui telah mendapatkan kembali temperamennya sebagai seorang jenderal besar. Dia tampak seperti telah mendapatkan kembali kepribadian lamanya dari seorang pria yang memegang nyawa beberapa orang di tangannya. Para penjaga merasakan ketakutan yang luar biasa ketika mereka mendengar perintah itu. Mereka tahu bahwa mereka akan kehilangan akal jika mereka tidak mengikuti perintah Jun Wui. Sekitar 300 penjaga berkumpul di depan Jun Wui dan Jun Xie dalam sekejap. Jun Wui mengangguk puas saat melihat wajah mereka yang keras dan berkeringat. Dia kemudian menunjuk Jun Xie dan berkata, Tuan Muda Ketiga Jun akan bertanggung jawab atas pelatihan Anda sejak saat ini dan seterusnya. Anda harus mengikuti semua perintahnya, tidak peduli apa mereka apakah ini jelas. Petik 2. Para penjaga mulai berbicara di antara mereka sendiri dengan keras ketika mereka mendengar ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menjawab. Jun Wui memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia memandang Jun Xie, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Menurut kata-katanya sendiri, Jun Moxie sekarang adalah perwira tertinggi di tanah. Dia telah mengasumsikan posisi itu saat Jun Wui mengucapkan kata-kata itu. Bahkan, Jun Moxie bertanggung jawab atas apa yang dilakukan penjaga mulai sekarang dan seterusnya. Jun Wui bahkan tidak seharusnya ikut campur dalam cara Jun Moxie melatih para penjaga. Jun Wui akan berasumsi bahwa Jun Moxie hanya sesumbar jika dia tidak berhasil melewati tes ini. Kemudian, Jun Wui akan menyerah semua harapan yang dia miliki di Jun Moxie. Jun Xie tertawa diam-diam. Dia kemudian melangkah maju dan berkata, Paman Ketiga dan aku mengamati latihanmu beberapa waktu yang lalu. Paman Ketiga menanyakan pandangan saya tentang pelatihan Anda. Dia bertanya apakah aku menganggap kalian orang yang setara dengan para elit, hehehe. Jun Xie berbicara dengan suara yang sangat lembut. Namun, dia telah berhasil mendapatkan perhatian dari semua penjaga. Mereka menatap Jun Xie dengan mata sayu. Apa yang mungkin mereka pikirkan tentang orang yang tidak berguna seperti itu? Jun Xie terus berbicara. Saya mengatakan kepadanya bahwa kalian semua adalah sekelompok orang yang tidak berguna, bahwa kalian di sini hanya untuk makan dan membuang makanan, dan hanya menunggu panggilan kematian. Saya juga mengatakan kepadanya bahwa kalian semua pasti akan mati jika perang pecah, dan kalian semua diutus untuk ambil bagian di dalamnya. Saya cukup yakin bahwa saya hanya berbicara kebenaran. Petik 2. Para penjaga mulai pada Jun Xie dengan kemarahan di mata mereka. Mereka memerah. Mereka menarik napas dalam-dalam. Mereka telah mengalami penghinaan besar. Salah satu dari mereka melangkah maju. Wajahnya merah karena marah. Dia berkata, Tuan Muda Ketiga, apa yang Anda maksud dengan itu? Kita semua mungkin penjaga rumah keluarga Jun, tetapi kita masing-masing telah selamat lebih dari 100 perang. Kamu adalah tuan kami, tapi tetap saja, Anda tidak berhak menghina kami dengan cara ini. Petik 2. Jun Xie melambaikan jari telunjuknya di depannya dan berkata, aku menghinamu. Tidak, jika ada yang menghinamu, itu dirimu sendiri, aku tidak perlu menghinamu lebih jauh. Apakah Anda merasa marah kepada saya?
Apakah Anda ingin memukuli saya? Baiklah, saya akan membiarkan Anda memukuli saya jika Anda dapat melawan argumen saya. Ini pesanan pertama saya untuk Anda. Paman ketiga tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Petik 2. Para penjaga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri sekali lagi. Jun Xie menambahkan dengan tenang. Kalian semua mengklaim telah selamat dari 100 pertempuran. Baiklah kalau begitu. Jawab pertanyaan saya ini, apakah Anda semua setuju bahwa ada orang-orang yang telah bergabung dengan Anda dengan militer, dan sekarang telah dipromosikan menjadi jenderal, sersan, orang-orang yang tidak lagi dianggap sebagai prajurit militer biasa? Petik 2. Para penjaga saling memandang dan mengangguk dengan ragu. Bagaimana pernyataan Jun Xie bahkan dianggap sebagai argumen? Semua orang tahu bahwa beberapa orang yang bergabung dengan militer menjadi lebih terampil daripada orang lain, dan dipromosikan karena kontribusi mereka dalam perang. Lalu, mengapa Jun Xie mengemukakan masalah ini? Jun Xie terus berbicara. Pernahkah kalian berpikir mengapa kamu tidak menjadi jenderal? Aku akan memberitahumu. Itu karena kalian tidak mampu untuk itu. Jadi, Anda tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang itu. Anda semua telah menderita eliminasi. Sekarang pikirkan tentang orang-orang yang bergabung dengan militer bersamamu. Saya pikir banyak dari orang-orang itu tidak memiliki kultivasi Suan Qi mereka sebaik milikmu. Paling-paling, kultivasi Suan Qi mereka setara dengan Anda. Lalu, mengapa mereka menjadi jenderal dan kamu tidak? Petik 2. Semua orang bingung setelah mendengar kata-kata Jun Xie. Tepat sekali. Mengapa kita tidak menjadi jenderal? Mereka tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala bersamaan. Beberapa dari mereka berpikir, orang-orang yang menjadi umum beruntung. Mereka mampu mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Apapun yang Anda katakan tidak masuk akal. Mengapa orang-orang itu diizinkan untuk bertugas di militer jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup? Bukankah orang-orang itu akan diminta menjadi prajurit biasa seperti kita jika kekuatan mereka tidak melebihi kita? Jun Xie kemudian berkata, ini juga fakta bahwa beberapa dari mereka mampu menembus hambatan Suan Qi tingkat ke-9 selama masa jabatan militer mereka, dan bahkan selama pertempuran yang sedang berlangsung. Mereka sudah menjadi ahli nyata. Banyak keluarga menjadi putus asa untuk mempekerjakan mereka setelah perang usai. Apakah saya benar? Semua orang menganggukkan kepala karena ini adalah kejadian umum. Namun, mereka telah kehilangan sebagian dari kegembiraan mereka. Bahkan, beberapa dari mereka memiliki sedikit rasa malu di mata mereka. Masing-masing tingkat Suan Qi adalah hambatan. Semakin tinggi level, semakin sulit proses menerobos kemacetan. Tingkat ke-8 dan ke-9 hanya satu tingkat terpisah. Namun, celah di antara mereka selebar surga dan bumi. Beberapa orang mampu mencapai tingkat ke-8. Namun, mereka menjadi mandek di level ini. Mereka tidak bisa melangkah ke tingkat ke-9 bahkan setelah latihan seumur hidup. Tidak mungkin bagi mereka untuk berpikir untuk melangkah ke level perak yang lebih tinggi. Tingkat ke-9 dan di bawahnya adalah semut. Kalimat ini tidak dimaksudkan sebagai lelucon. Jun Xie memandang penjaga dengan ejekan dan berkata, orang-orang itu dipromosikan, tetapi kamu tidak. Anda tersingkir di tempat orang-orang itu. Apa kamu setuju denganku? Semua orang diam, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Jun Xie tersenyum dan berkata, itu juga benar bahwa beberapa prajurit ingin meninggalkan tentara begitu perang berakhir. Tetapi, beberapa tentara ditawari pekerjaan oleh organisasi rahasia dan pasukan militer swasta. Beberapa prajurit bahkan dipindahkan ke unit militer yang berbeda. Apakah saya benar? Jun Xie benar. Ini adalah kejadian umum di kerajaan. Para penjaga tidak mengatakan apa-apa. Ada jejak rasa malu dan jijik di wajah mereka. Jun Xie melanjutkan dengan omelannya. Tapi, kamu tidak termasuk orang yang dipindahkan. Anda semua tersingkir untuk ketiga kalinya. Kemudian, Anda menjadi penjaga keluarga Jun. Apakah ada di antara Anda yang ingat jumlah orang asli yang datang ke sini? Petik 2. Para penjaga memahami maksud di balik pertanyaan Jun Xie. Tapi tetap saja, seorang penjaga menjawab dengan nada malu, melaporkan ke Tuan Muda ketiga, jumlah aslinya adalah 500 orang. Jun Xie berhenti sejenak dan berkata, sekarang, hanya ada 300 orang. Kemana sisa 200 orang itu pergi? Saya yakin mereka tidak terbunuh atau diminta pergi. Mereka telah dipilih untuk melayani dengan cara yang lebih besar. Tapi, tidak satu pun dari Anda yang terpilih. Jelas bahwa Anda tidak mampu seperti mereka. Anda menghadapi babak penyisihan lainnya. Petik 2. Ada keheningan mutlak. Mata beberapa penjaga menjadi merah. Beberapa dari mereka terengah-engah. Tapi, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Jun Xie menoleh dan meletakkan telinganya di depan para penjaga. Dia kemudian berkata, kalian semua telah dieliminasi beberapa kali. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda semua tidak berguna? Petik 2. Otherworldly Evil Monarch Chapter 29.
Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Jun Xie dan Jun Wuyi segera tiba di tempat latihan. Jun Wuyi terbatuk dan memerintahkan dengan suara keras. Semua unit militer berkumpul dan berbaris di hadapanku. Jun Wuyi telah mengeluarkan perintah militer setelah rentang 10 tahun. Namun, aura pembunuhan dan kekuatan terpuji telah ditampilkan dari suaranya dan nadanya. Sepertinya Jun Wuyi telah mendapatkan kembali temperamennya sebagai seorang jenderal besar. Dia tampak seperti telah mendapatkan kembali kepribadian lamanya dari seorang pria yang memegang nyawa beberapa orang di tangannya. Para penjaga merasakan ketakutan yang luar biasa ketika mereka mendengar perintah itu. Mereka tahu bahwa mereka akan kehilangan akal jika mereka tidak mengikuti perintah Jun Wuyi. Sekitar 300 penjaga berkumpul di depan Jun Wuyi dan Jun Xie dalam sekejap. Jun Wuyi mengangguk puas saat melihat wajah mereka yang keras dan berkeringat. Dia kemudian menunjuk Jun Xie dan berkata, Tuan Muda Ketiga Jun akan bertanggung jawab atas pelatihan Anda sejak saat ini dan seterusnya. Anda harus mengikuti semua perintahnya, tidak peduli apa mereka apakah ini jelas. Petik 2. Para penjaga mulai berbicara di antara mereka sendiri dengan keras ketika mereka mendengar ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menjawab. Jun Wuyi memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia memandang Jun Xie, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Menurut kata-katanya sendiri, Jun Mo Xie sekarang adalah perwira tertinggi di tanah. Dia telah mengasumsikan posisi itu saat Jun Wuyi mengucapkan kata-kata itu. Bahkan, Jun Mo Xie bertanggung jawab atas apa yang dilakukan penjaga mulai sekarang dan seterusnya. Jun Wuyi bahkan tidak seharusnya ikut campur dalam cara Jun Mo Xie melatih para penjaga. Jun Wuyi akan berasumsi bahwa Jun Mo Xie hanya sesumbar jika dia tidak berhasil melewati tes ini. Kemudian, Jun Wuyi akan menyerah semua harapan yang dia miliki di Jun Mo Xie. Jun Xie tertawa diam-diam. Dia kemudian melangkah maju dan berkata, Paman Ketiga dan aku mengamati latihanmu beberapa waktu yang lalu. Paman Ketiga menanyakan pandangan saya tentang pelatihan Anda. Dia bertanya apakah aku menganggap kalian orang yang setara dengan para elit, hehehe. Jun Xie berbicara dengan suara yang sangat lembut. Namun, dia telah berhasil mendapatkan perhatian dari semua penjaga. Mereka menatap Jun Xie dengan mata sayu. Apa yang mungkin mereka pikirkan tentang orang yang tidak berguna seperti itu? Jun Xie terus berbicara. Saya mengatakan kepadanya bahwa kalian semua adalah sekelompok orang yang tidak berguna, bahwa kalian di sini hanya untuk makan dan membuang makanan, dan hanya menunggu panggilan kematian. Saya juga mengatakan kepadanya bahwa kalian semua pasti akan mati jika perang pecah, dan kalian semua diutus untuk ambil bagian di dalamnya. Saya cukup yakin bahwa saya hanya berbicara kebenaran. Petik 2. Para penjaga mulai pada Jun Xie dengan kemarahan di mata mereka. Wajah mereka memerah. Mereka menarik napas dalam-dalam. Mereka telah mengalami penghinaan besar. Salah satu dari mereka melangkah maju. Wajahnya merah karena marah. Dia berkata, Tuan Muda Ketiga, apa yang Anda maksud dengan itu? Kita semua mungkin penjaga rumah keluarga Jun, tetapi kita masing-masing telah selamat lebih dari 100 perang. Kamu adalah tuan kami, tapi tetap saja, Anda tidak berhak menghina kami dengan cara ini. Petik 2. Jun Xie melambaikan jari telunjuknya di depannya dan berkata, Aku menghinamu. Tidak, jika ada yang menghinamu, itu dirimu sendiri, aku tidak perlu menghinamu lebih jauh. Apakah Anda merasa marah kepada saya? Apakah Anda ingin memukuli saya? Baiklah, saya akan membiarkan Anda memukuli saya jika Anda dapat melawan argumen saya. Ini pesanan pertama saya untuk Anda. Paman Ketiga tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Petik 2. Para penjaga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri sekali lagi. Jun Xie menambahkan dengan tenang. Kalian semua mengklaim telah selamat dari 100 pertempuran. Baiklah kalau begitu, jawab pertanyaan saya ini, apakah Anda semua setuju bahwa ada orang-orang yang telah bergabung dengan Anda dengan militer, dan sekarang telah dipromosikan menjadi jenderal, sersan, orang-orang yang tidak lagi dianggap sebagai prajurit militer biasa? Petik 2. Para penjaga saling memandang dan mengangguk dengan ragu. Bagaimana pernyataan Jun Xie bahkan dianggap sebagai argumen? Semua orang tahu bahwa beberapa orang yang bergabung dengan militer menjadi lebih terampil daripada orang lain, dan dipromosikan karena kontribusi mereka dalam perang. Lalu, mengapa Jun Xie mengemukakan masalah ini? Jun Xie terus berbicara. Pernahkah kalian berpikir mengapa kamu tidak menjadi jenderal? Aku akan memberitahumu. Itu karena kalian tidak mampu untuk itu. Jadi, Anda tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang itu. Anda semua telah menderita eliminasi. Sekarang pikirkan tentang orang-orang yang bergabung dengan militer bersamamu. Saya pikir banyak dari orang-orang itu tidak memiliki kultivasi Suan Qi mereka sebaik milikmu. Paling-paling, kultivasi Suan Qi mereka setara dengan Anda. Lalu, mengapa mereka menjadi jenderal dan kamu tidak? Petik 2.
Semua orang bingung setelah mendengar kata-kata Jun Xie. Tepat sekali. Mengapa kita tidak menjadi jenderal? Mereka tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala bersamaan. Beberapa dari mereka berpikir, orang-orang yang menjadi umum beruntung. Mereka mampu mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Apapun yang Anda katakan tidak masuk akal. Mengapa orang-orang itu diizinkan untuk bertugas di militer jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup? Bukankah orang-orang itu akan diminta menjadi prajurit biasa seperti kita jika kekuatan mereka tidak melebihi kita? Jun Xie kemudian berkata, ini juga fakta bahwa beberapa dari mereka mampu menembus hambatan Xuan Qi tingkat ke-9 selama masa jabatan militer mereka, dan bahkan selama pertempuran yang sedang berlangsung. Mereka sudah menjadi ahli nyata. Banyak keluarga menjadi putus asa untuk mempekerjakan mereka setelah perang usai. Apakah saya benar? Semua orang menganggukkan kepala karena ini adalah kejadian umum. Namun, mereka telah kehilangan sebagian dari kegembiraan mereka. Bahkan, beberapa dari mereka memiliki sedikit rasa malu di mata mereka. Masing-masing tingkat Xuan Qi adalah hambatan. Semakin tinggi level, semakin sulit proses menerobos kemacetan. Tingkat ke-8 dan ke-9 hanya satu tingkat terpisah. Namun, celah di antara mereka selebar surga dan bumi. Beberapa orang mampu mencapai tingkat ke-8. Namun, mereka menjadi mandek di level ini. Mereka tidak bisa melangkah ke tingkat ke-9 bahkan setelah latihan seumur hidup. Tidak mungkin bagi mereka untuk berpikir untuk melangkah ke level perak yang lebih tinggi. Tingkat ke-9 dan di bawahnya adalah semut. Kalimat ini tidak dimaksudkan sebagai lelucon. Jun Xie memandang penjaga dengan ejekan dan berkata, orang-orang itu dipromosikan, tetapi kamu tidak. Anda tersingkir di tempat orang-orang itu. Apa kamu setuju denganku? Semua orang diam, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Jun Xie tersenyum dan berkata, itu juga benar bahwa beberapa prajurit ingin meninggalkan tentara begitu perang berakhir. Tetapi, beberapa tentara ditawari pekerjaan oleh organisasi rahasia dan pasukan militer swasta. Beberapa prajurit bahkan dipindahkan ke unit militer yang berbeda. Apakah saya benar? Jun Xie benar. Ini adalah kejadian umum di kerajaan. Para penjaga tidak mengatakan apa-apa. Ada jejak rasa malu dan jijik di wajah mereka. Jun Xie melanjutkan dengan omelannya. Tapi, kamu tidak termasuk orang yang dipindahkan. Anda semua tersingkir untuk ketiga kalinya. Kemudian, Anda menjadi penjaga keluarga Jun. Apakah ada di antara Anda yang ingat jumlah orang asli yang datang ke sini? Petik 2. Para penjaga memahami maksud di balik pertanyaan Jun Xie. Tapi tetap saja, seorang penjaga menjawab dengan nada malu, melaporkan ke Tuan Muda ketiga, jumlah aslinya adalah 500 orang. Jun Xie berhenti sejenak dan berkata, sekarang, hanya ada 300 orang. Kemana sisa 200 orang itu pergi? Saya yakin mereka tidak terbunuh atau diminta pergi. Mereka telah dipilih untuk melayani dengan cara yang lebih besar. Tapi, tidak satu pun dari Anda yang terpilih. Jelas bahwa Anda tidak mampu seperti mereka. Anda menghadapi babak penyisihan lainnya. Petik 2. Ada keheningan mutlak. Mata beberapa penjaga menjadi merah. Beberapa dari mereka terengah-engah. Tapi, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Jun Xie menoleh dan meletakkan telinganya di depan para penjaga. Dia kemudian berkata, kalian semua telah dieliminasi beberapa kali. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda semua tidak berguna? Petik 2. Otherworldly Evil Monarch Chapter 30. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Jun Xie berkata dengan nada dingin, sekarang saya akan memberitahu Anda aturan pelatihan di bawah kepemimpinan saya karena Anda semua telah setuju untuk menerima saya sebagai pemimpin Anda. Saya tidak akan mengulangi apa yang akan saya sampaikan kepada Anda, orang yang melanggar aturan akan dibunuh tanpa peringatan. Istilah seperti, hukuman fisik, dan penyesalan, tidak ada untukku. Saya hanya mengerti arti istilah seperti, kemenangan, dan kematian. Jadi, Anda hanya akan diberikan dua pilihan di bawah kepemimpinan saya. Saya otoritas tertinggi Anda sejak saat ini dan seterusnya, sampai hari pelatihan Anda berakhir. Anda harus mengikuti setiap pesanan saya selama periode pelatihan Anda. Anda tidak akan mendengarkan orang lain, bahkan paman dan kakek ketiga saya tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Orang yang berperintah saya akan dipenggal tanpa kecuali. Saya suka ketepatan waktu. Siapapun yang terlambat untuk pelatihan akan dipenggal. Siapapun yang mencoba menyampaikan pandangannya tentang pesanan saya akan dipenggal. Siapapun yang berani menentang pesanan saya akan dipenggal. Akan dipenggal. Dipenggal. Asteris 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 asteris. Suara, dipenggal, bergema di udara beberapa kali. Aura pembunuh telah menyebar ke segala arah. Mata Jun Xie tampaknya dipenuhi dengan niat kejam. 300 penjaga berdiri teguh.
Tubuh mereka kaku dan otot-otot mereka menegang. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Bahkan Jun Wuyi telah terpengaruh. Darahnya mendidih. Dia duduk tegak di kursi rodanya. Dia merasa seolah-olah dia kembali ke masa lalu, dan sedang mendengarkan pidato ayahnya. Dia memandang Jun Xie dengan rasa rajin dan pengabdian di matanya. Aura seorang prajurit yang pantang menyerah telah kembali ke kepribadiannya. Para penjaga merasakan perubahan dalam kepribadian mereka saat mereka mendengar kata-kata Jun Xie yang menginspirasi. Persona mereka mulai memancarkan aura tentara berdarah besi seperti sebelumnya. Jun Wuyi sadar akan dampak transformasi ini di medan perang. Kata-kata Jun Xie dapat memaksa siapapun untuk melupakan penyesalan, kebencian, dan perbedaan antara hidup dan mati untuk bergerak maju dalam pertempuran. Tentara yang dipimpin oleh pemimpin yang berkepala kuat seperti itu tidak akan pernah bisa kehilangan satu pertempuran pun. Kakek Jun berdiri di bayang-bayang di sisi lain tempat latihan. Wajahnya memerah. Dia kehilangan ketenangan seperti biasanya karena darahnya mendidih. Dia menatap Jun Xie dengan mata terbelalak. Dia sangat bersemangat, sedemikian rupa sehingga tangan dan janggutnya gemetar. Aku tidak percaya ini. Apakah ini benar-benar cucuku yang tidak berguna Jun Mo Xie? Apakah ini benar-benar dia yang mengucapkan kata-kata itu? Aura inspirasi yang luar biasa. Betapa, kakek terbawa emosi. Dia mulai menggosok matanya, begitu banyak sehingga tetes air mata mulai mengalir keluar dari mereka. Jun Zantian mencoba dan mengendalikan emosinya. Dia kemudian berbalik. Tiba-tiba, muncul sinar terang di matanya yang biasanya kusam. Tubuhnya yang bungkuk tampak lebih lurus dari sebelumnya. Itu memancarkan aura kebanggaan dan kepercayaan diri. Pang Tua merasa seolah-olah Jenderal Agung itu telah mengambil aura seorang prajurit yang gigih sekali lagi. Pang Tua belum melihat aura ini di sekitar kepribadian Jun Zantian sejak keluarga Jun telah kehilangan beberapa anggotanya yang perkasa. Kata-kata Jun Xie telah menanamkan rasa harapan di hati Jun Zantian. Bukan hanya itu, harapannya cerah dan kuat. Cucu ini bisa membantu keluarga Jun mendapatkan kembali kejayaannya. Tidak bisa, cucu ini akan membantu keluarga Jun mendapatkan kembali kejayaannya yang hilang. Sepertinya surga akhirnya menghujani berkah mereka pada keluarga Jun. Jun Zantian akhirnya berkata, komunikasikan perintah saya kepada semua orang, masing-masing dan setiap kata yang keluar dari mulut Tuan Muda ketiga. Setiap gerakannya akan dijaga oleh keluarga Jun. Ini semua akan menjadi rahasia besar. Anggap ini sebagai perintah kelas 1. Tidak ada yang akan terhindar jika tidak mematuhi perintah saya. Orang itu akan dibunuh tanpa kecuali. Bahkan, orang yang melanggar perintah saya akan melihat 9 generasi keluarganya dieksekusi. Kami telah mengawasi mata-mata yang dikirim oleh keluarga lain. Sekarang, kita harus menyingkirkan mereka. Selain itu, cari alasan untuk memindahkan mata-mata yang telah dikirim oleh pengadilan kerajaan. Juga, aktifkan operasi bayangan kami. Kita perlu mengawasi pergerakan di dalam dan di luar kediaman Jun. Bunuh seseorang jika Anda menemukan dia sedang menyampaikan pesan kepada orang luar. Ini adalah kesempatan untuk membersihkan rumah kita. Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang keluar dari mata kita. Petik 2. Nada bicara Jun Zantian ditandai oleh otoritas seorang jenderal yang keras kepala dan tegas. Pang Tua bisa merasakan aura pembunuh keluar dari kepribadiannya. Dia mengerti relevansi seluruh masalah ini untuk Jun Zantian. Dia sadar bahwa Jun Zantian akan benar-benar memulai pertumpahan darah jika semua ini bocor di tempat terbuka. Jun Zantian tidak tahu mengapa dan bagaimana cucunya menyembunyikan kemampuannya di balik topeng The Bauche. Namun, dia yakin bahwa pasti ada alasan di balik tindakannya. Mungkin ini semua adalah bagian dari rencananya. Jun Zantian benar-benar terinspirasi oleh kata-kata dan tindakan cucunya. Tapi tetap saja, dia merasa telah berperilaku sembrono. Jun Mo Xie akan menjadi pusat daya tarik jika semua ini bocor di luar keluarga Jun. Jun Zantian tidak memiliki petunjuk tentang niat orang-orang yang mengawasi Jun Mo Xie. Karena itu, ia memutuskan untuk membantu cucunya dengan memberinya kerahasiaan sepenuhnya. Dia telah mengeluarkan pesanan kelas 1 dalam hal ini. Dan, orang yang membalas perintahnya telah diperintahkan untuk segera dibunuh. Jelas, tidak ada tindakan menyembunyikan kemampuan seseorang. Bukan Jun Mo Xie yang mengucapkan kata-kata itu Jun Xie, seorang pembunuh bayaran dari dunia lain. Sementara itu, teriakan, pemenggalan kepala, Jun Xie terus bergema di tempat latihan. Dia kemudian berkata, sekarang, saya akan mengeluarkan pesanan pertama saya sebagai pemimpin Anda. Saya ingin Anda semua membentuk 2 tim. Anda punya waktu 10 napas untuk menyelesaikan tugas ini. Anda harus berlari di sekitar tempat latihan selama 100 putaran jika Anda gagal menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Dan, waktu Anda mulai sekarang. Petik 2. Tiba-tiba, formasi para penjaga menjadi kacau balau. Orang-orang bergerak masuk dan keluar dari kelompok sambil bertabrakan satu sama lain.
Mereka telah membentuk dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 50 orang dalam kurun waktu singkat. Jun Xie berkata, bagus sekali. Sebuah kompi yang terdiri atas 150 orang akan dibagi menjadi 5 peleton. Setiap peleton akan terdiri dari 30 orang. Masing-masing peleton akan dibagi menjadi 3 regu. Masing-masing regu ini akan terdiri dari 10 orang. Sekarang, saya akan memberi Anda beberapa menit. Dan, Anda harus memutuskan pemimpin dari masing-masing perusahaan, peleton dan pasukan. Ingat ini, buat pilihanmu dengan sangat hati-hati karena kamu harus mengikuti perintah para pemimpinmu di masa depan. Kemudian, jika ada yang mencoba melawan perintah pemimpin mereka, maka dia akan ditangani sesuai dengan protokol militer, dia akan dipenggal. Petik 2. Jun Xie kemudian berbalik dan menghadap Jun Wuyi. Jun Wuyi menatapnya sebentar. Kemudian, dia tersenyum dengan sedikit keheranan di matanya dan berkata, Mo Xie, kata-kata dan tindakanmu benar-benar mengejutkan paman ketigamu. Jun Xie menyentuh hidungnya dan tertawa. Dia kemudian berkata, paman ketiga, bagaimana menurutmu tentang ini? Jun Xie tidak dengan jelas menyebutkan masalah yang dia ingin tahu pikiran Jun Wuyi. Namun, Jun Wuyi mengerti arti tersirat di balik kata-katanya. Dia berkata, saya telah merencanakan untuk menemukan kesalahan kata-kata Anda. Tapi, benar-benar berbicara, aku tidak menemukan kesalahan dalam apapun yang kamu katakan. Saya yakin tentara kita dapat mengambil alih dunia jika mereka menjalani pelatihan semacam ini. Petik 2. Ambil alih dunia. Tiba-tiba, lipatan gelap muncul di dahi Jun Xie. Paman ketiga, kamu mengucapkan terlalu banyak kata-kata baik. Ada perbedaan dalam cara Anda dan saya memulai pelatihan kami. Anda melatih para prajurit demi kerajaan Tianxiang, tapi, saya bermaksud untuk melatih para prajurit untuk melindungi keluarga Jun. Jadi, ada perbedaan besar dalam metode pelatihan kami. Petik 2. Pelatihan demi kerajaan, untuk keselamatan keluarga Jun. Jun Wuyi adalah seorang jenderal hebat yang setia pada kerajaannya. Namun, kecacatannya telah mengusir pikiran-pikiran ini dari benaknya selama 10 tahun. Dia tahu bahwa keluarga Jun telah memberikan layanan yang hebat bagi kerajaan. Namun, ia harus kehilangan beberapa anggotanya. Apalagi dia sendiri sudah lumpuh. Jun Wuyi tidak akan mengeluh jika ini terjadi di medan perang. Dia tidak akan keberatan menderita nasib ini di tangan musuh-musuhnya selama perang. Namun, semua ini terjadi dalam keadaan yang mencurigakan. Dan, kerajaan berperilaku seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ayahnya secara konsisten berusaha mencari tahu konspirasi di balik seluruh masalah ini. Namun, dia telah gagal untuk melanjutkan penyelidikannya setiap kali dia mendarat dengan beberapa informasi penting. Itu tidak mungkin bahwa tidak ada seorang pun di belakang kejadian ini. Tetapi sekali lagi, kerajaan berperilaku dengan sikap acuh tak acuh. Ini telah menyebabkan Jun Wuyi kehilangan minat dalam hal-hal kerajaan. Jun Wuyi yang tua akan melompat dan menangkap Jun Xie setelah mendengar niatnya melatih tentara untuk melindungi keluarga Jun di tempat kerajaan. Dia akan mencapnya sebagai pengkhianat dan penjahat. Namun, sekarang, Jun Wuyi tidak peduli dengan hal-hal ini. Paling-paling, dia tersesat. Apakah semua itu berharga? Jun Xie menghela nafas dan terus berbicara. Beberapa orang memiliki mata jahat mereka terpaku pada keluarga Jun kita yang agung. Terutama, akhir-akhir ini menghadapi banyak situasi sulit, itu diambang menghadapi bencana. Saya tidak akan keberatan menjadi parasit yang tidak berguna jika situasinya berbeda. Petik 2. Jun Wuyi memandang Jun Xie dengan mata tajam. Dia kemudian berkata, jadi, itu sebabnya Anda memutuskan untuk mengungkapkan kemampuan Anda yang sebenarnya. Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda akan terus membuat kekacauan dalam bentuk debauche jika keluarga Jun tidak menghadapi tantangan ini. Saya terkejut melihat tingkat wawasan pada usia muda. Petik 2.